Belum lama, netizen dibuat geger soal penandaan alamat rumah mantan Presiden RI ke-7 Jokowi menjadi tembok ratapan Solo. Kediaman Jokowi di Solo dikenal menjadi salah satu tujuan lawatan para tokoh politik hingga pemerintah saat berkunjung ke kota tersebut. Presiden Prabowo bahkan beberapa kali mendatangi rumah Jokowi di masa-masa awal menjabat lalu. Benarkah penandaan rumah Jokowi sebagai tembok ratapan Solo merupakan bentuk rasa cinta masyarakat terhadap dirinya? Atau justru sebaliknya? Simak ulasannya dalam editorial review selengkapnya. Detik Sore juga akan menuju lokasi kediaman Jokowi di Solo untuk melihat besarnya animo masyarakat menemui Jokowi. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan oleh pengunjung? Adakah aturan-aturan yang perlu diketahui oleh masyarakat yang ingin bertemu dengan Jokowi? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Bulan Ramadan sudah tiba. Artinya, sebagian masyarakat yang berstatus pegawai akan memperoleh pendapatan tambahan berupa tunjangan hari raya. Bagi masyarakat yang melek perencanaan keuangan, THR bisa menjadi modal tambahan untuk memperbanyak piranti investasi. Bagaimana strategi mengelola uang kaget yang datang setahun sekali tersebut? Investasi seperti apa yang cocok digunakan untuk membelanjakan uang tersebut? Simak diskusinya dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita di @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo, halo. Halo Detikers, marhaban tiba, tiba, marhaban. Oh, marhaban. Oh, ya. Halo Detikers, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bersama Afif dan Iza di sini sampai nanti kita jam 5:30. Dan tentunya ini hari Rabu, rasa Senin ya. Yes. Karena kita dapat 2 hari kemarin libur juga. Hopefully very long weekendnya Detikers. Mau yang dapat tanggal merah maupun enggak juga tetap seru, tetap asik. Dan juga gitu siap-siap, Za, kan kemarin udah sidang isbat tuh. Berarti besok kita puasa. Hari Bener. pertama, ntar malam terawih. Sidang isbatnya itu di Magelang. Enggak di Jakarta. Oh iya. Kirain di Magelang, di Borobudur katanya. Oh di Borobudur, enggak di Jakarta. Hotelnya Di ya. Jakarta. Salah. Aku kira kayak ada cross seru lagi gitu. Jadi yang pasti nanti malam terawih nih. Benar. Ya kan, besok pagi sahur. Ya Sahur. kan. Habis itu nggak terasa lah mudik. THR. War tajil lupa loh. Ini kan War sebuah tajil, momentum sebuah momentum toleransi yang cukup menarik juga. Walaupun sebenarnya kalau tahun lalu dimulai dari war tajil, kalau tahun ini tuh dimulai dari itu dia kita sharing tanggal merah. Untuk buka Dan- bareng. Hah, kok tak? Kan bisa buka bareng kalau tanggal merah. Bukan, maksud gue adalah kemarin pas Imlek. Oh kemarin pas Imlek. Sorry gue masih jet lag. Dari mana sih? 2 hari. Enggak sih, Senin masuk kemarin. Oh Pas iya, saya soalnya libur. itu ya. Karena memang Iya, gak iya. semuanya juga dapat tanggal Libur. merah atau libur juga gitu, ya kan? Iya. Dan soal takjil, Za, Iza udah mau beli apa nih kira-kira? Tajil? Iya. Buat sahur dulu gak sih? Ya persiapan lah kalau buat takjil lah. Atau biasa deh, Iza biasa takjil pakai apa kalau buka puasa? Top 3 makanan takjil Eiza. Apa aja sih Tunjang? sebenarnya? Enggak sih, kayaknya es buah, sop buah, ya kan? Biji salak tuh candil gak sih, sama gak sih? Nah itu sama masih candil? perdebatan sampai sekarang emang. Ya enggak, Dari sebagai ja- orang Sunda tuh taunya candil gitu. Tapi ubi kan, dia tetap dari ubi kan? Bukan pumpkin kan? Bukan. Tuh candil rokok juga manusia. Pumpkin kan ubi. Labu. Itulah, bisa Nah lah. itu kan. Sama gua lagi pengen banget cendol. Dan gulanya harus ada potongan ininya, nangkanya. Cendol nangka. Cendol tuh jadi kayak bikin gulanya harum tuh ada aroma Oh. nangkanya ya enggak? Walaupun cendol nggak harus selalu pakai nangka kan. Benar. Iya kan, dia ada cendol versi sendiri kan. aja. Cendol tok, iya cendol aja. Cendol aja, tapi pakai Cendol cewek bondol. Gunari buka kartunya sendiri emang. Yang mana lagi Gun? pakai santan. Pakai santan dah Itu pasti. adalah hasil kolaborasi orang Sunda dan juga kerajaan Inggris karena Elizabeth Oh ya. iya, dia makan cendol. Cendol Elizabeth. Cendol, mate. Iya. Cendol, lads. Cendol mate. Dan itu jadinya Australia ya mate. Oh iya, gitu. Tapi kalau kamu apa 3 tajil favorit? Atau yang tahun ini kayaknya harus dapat gitu si tajil itu? Sebenarnya memang setiap tahun
softball tuh udah pasti sih. Tapi karena gue udah in this age ya. In this age. In this age gitu, in this age, and in this ekonomi juga. Bener. Kayaknya gue mau Ramadan kali ini pengen lebih sehat sih. Jadi gue bukanya pengen kurma sama air putih aja. Oh wow. Kurma air putih, sholat maghrib, langsung nasi padang. Tumpeng. Tunjang. Sama otak. Nggak, gue pengen. Nah, dari kita nih ya, baru naik kurang lebih sekitar 8 menit udah 2 kali kata tunjang disebut. Berarti pengen banget. Gue sebenarnya pengen closingan pakai tunjang hari ini. Cuman karena siaran, udahlah. Sahur boleh dong pakai Sahur tunjang. boleh. Oh, apalagi sahur yang nasi padang itu yang morning evening kan dia suka 24 jam kan? Morning afternoon. Morning afternoon ya. Dan 24 jam kan? Di Oh, yang orange di- purut. Oh iya, jeruk purut. Yes. Alright, itu adalah makanan khas Dia 24 jam Jaksel. kan? Katanya kayaknya Kayak sih 24 sampai jam, subuh kayak 24 ya. jam. Kayak sampai subuh ya bisa. Iya. Bisa. Itu abangnya bilang. Benar. Da, apa kabar, Da? Aku mau tanya dulu kalau misalnya kita ke morning afternoon itu buahnya dimakan nggak? Enggak. A little bit of our budget ya. Enggak, yes dan For memang untuk for the estetika slaves. sih, untuk estetika Fruit di ya. tengah-tengah Iya. santan-santan. 60K, 60K ya. Ada a little jeruk bit di situ of, kayak. ya. Tapi kalau habis gajar atau habis THR Oh, boleh gua- kali Mbak, kita comot keluarin itu ya. pohonnya sekarang. Saya makan sekalian. Ini kita mau bahas juga sebenarnya nanti di penghujung seri sore hari ini juga kita mau bahas mengenai cerdas mengelola THR gitu. Karena takutnya THR sebenarnya boleh sih hak kita ya untuk dihabisin, tapi kayaknya kalau bisa diatur sedemikian rupa biar ternyata masih ada sisa atau bisa kita sisihkan untuk berinvestasi kan kenapa enggak ya nggak? Tapi rada berat sih, Za. Iya gak sih? Gue sambil ngambil nafas tadi loh. Iya, Karena iya, memang kan ya kalau THR kan identiknya ya ngasih duit ke saudara, Betul, keluarga, betul. ya kan. Apalagi ya sekarang, ya nggak ada uangnya habis. Oh nggak apa-apa, Om bisa kris. Om isi ini aja, GoPay gitu kan, Bener. bisa kan? Atau apa e-wallet apa? Atau e-wallet apa Iya, gitu. iya, Jadi iya. ya dia sih bener harus dikelola dengan cermat sih. Iya ya. Belum Nanti beli baju barunya. kalau aku jarang banget beli baju baru. Oh, Kecuali jarang. dibeliin ya maksudnya karena biar seragaman. Oh, seragam Karena sekeluarga. juga kayak baju panjang-panjang jarang pakai baju panjang. Kalau kamu baju lebaran kan bisa dipakai Jumatan. Iya, pasti. Iya kan? Iya. Kalau aku tuh belum. Belum ya, semoga nanti. Tapi anyways kita nanti akan bahas juga soal THR itu. Kita mau bahas juga bahwa betul Detikers pemerintah udah menetapkan 1 Ramadan Iya. ya. Jadi tahun ini adalah 1447 Hijriah. Ini jatuh pada besok hari Kamis atau sebenarnya juga kalau penanggalan atau apa tuh namanya kalender Muslim Kalender, itu kan juga hari baru tuh dimulai setelah maghrib gitu kan karena Iya, kita ngikut betul. bulan kan. Bulan, betul. Jadi sebenarnya maghrib ini kita udah masuk Ramadan Dan- makanya udah tarawih gitu dia. Jadi udah disampaikan juga bahwa posisi hilal saat ini sudah belum ya memenuhi syarat bagaimana sudah memenuhi syarat sebagaimana kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang memang kita serumpun ya teman-teman ya. Kita bersamaan dengan saudara-saudara kita juga di Brunei, Malaysia dan juga Singapura untuk menentukan ya kapan tuh si tanggal 1 Ramadan dan akhirnya sudah dilaksanakan juga. Kemarin udah diumumkan juga hasil Ruqyatul Hilal yang dilakukan sama PBNU. Yaitu adalah Gus Yahya ya yang mewakilkan juga yang sudah menetapkan 1 Ramadan besok gitu. Karena emang PBNU ini sudah memantau hilal di 45 titik yang berbeda di berbagai titik di Indonesia lah gitu ya. Ya, walaupun yang teman-teman kita yang dari Muhammadiyah tuh hari ini udah. Betul. Beberapa udah mulai. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa, Nah, guys. udah war tajil duluan ya. Iya hari ini. Benar Doa benar tajil. benar. Sama juga ada beberapa negara juga Zah, yang hari ini 18 Februari kayak Arab Saudi itu hari ini. Oke. Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Palestina, Sudan, Irak, Kanada, Amerika Serikat, Yaman dan Lebanon. Oke, dan kita akan bareng-bareng juga untuk bersama dengan negara-negara lainnya juga yang menetapkan tanggal 19 Februari ya, walaupun sesuai dengan jamnya masing-masing ya. Yaitu adalah kita barengan sama Malaysia, Singapura, Suriah, Yordania, Pakistan, Iran, Tunisia, Oman, Turki, Australia, Jepang, Prancis, Brunei, Kazakhstan, Kirgistan, Azerbaijan, Mesir, Maroko, Filipina dan juga Uzbekistan gitu. Berarti kalau orang Jepang buka puasa pakai onigiri ya? Mungkin ini ya ogura alias es kacang merah sebagai tajil. Ih seger banget itu. Mochi, Mochi, matcha, matcha. Banyak juga di sana mereka ya? konnichiwa. Kita mas.
Pempek. Selamat pagi Begitu. gitu. Oh iya, betul betul betul. Dan juga soal bulan Ramadan juga Iza. Ini Pemprov DKI sudah membuat aturan operasional tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Tempat hiburan malam seperti klub malam hingga diskotik wajib tutup selama bulan puasa. Aturan tersebut tertuang dalam pengumuman nomor E0038-PW 0102 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Pengumuman tersebut dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sparekraf DKI Jakarta pada 13 Februari kemarin. Nah, dalam pengumumannya diatur bahwa sejumlah jenis usaha pariwisata tertentu wajib tutup mulai 1 hari sebelum Ramadan hingga 1 hari setelah hari kedua Idul Fitri. Jenis usahanya adalah klub malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan manual, mekanik, dan atau elektronik untuk orang dewasa. Serta bar atau rumah minum baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi bagian dari tempat hiburan. Tapi ada tapinya, Za. Bagi usaha yang berlokasi di hotel bintang 4 dan 5 serta kawasan komersial tertentu terdapat pengecualian. Usaha di beberapa lokasi tersebut dapat buka dengan jam operasional tertentu asalkan tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan juga rumah sakit. Begitu, guys. Ya udahlah, kita selama 30 hari ini kembali ke jalan yang lurus. Iya. Walaupun sebetulnya mungkin kerisauan mengenai Ya. adanya sweeping rumah makan, warung makan, restoran dan sebagainya itu tuh so last year karena tahun ini tuh udah sudah lebih aturannya menurutku juga udah lebih wise juga di mana sebetulnya untuk pensweepingan rumah makan saat puasa itu jadi tidak adakan. Ya iya dong, karena memang juga kebutuhan makan kan memang nggak cuman sama umat muslim aja gitu. Katanya yang paling penting adalah saling menghormati. Ini udah disampaikan sama Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i yang mengimbau seluruh masyarakat Indonesia bisa saling menghormati saat bulan Ramadan. Dan dihimbau tidak ada sweeping warung makan saat puasa. Mau itu bentuknya apalagi warung UMKM ya, kasihan kan kadang-kadang kalau kita lihat berita-beritanya dari tahun-tahun lalu tuh. Nah, mudah-mudahan tahun ini nggak ada lagi juga. Karena disampaikan juga sama Pak Syafi'i ini bahwa nggak adil nih bila yang tidak berpuasa ini malah jadi kesulitan mencari makanan. Betul. Dan dalam kata lain juga yang mencari rezeki melalui berdagang makanan juga akhirnya juga jadi kesulitan juga. Padahal sebetulnya juga punya keluarga yang harus dinafkahi, punya keluarga yang juga misalnya sama-sama muslim juga lebaran juga butuh kebutuhannya semakin besar juga gitu. Makanya ini disampaikan juga ya dipertebal oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan atau ormas melakukan penyisiran atau sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak, dari banyak pihak bahkan ya. Pokoknya pernyataan Pak Pramono terkait dengan larangan sweeping rumah makan saat bulan Ramadan ini juga sudah disampaikan ya melalui speech-nya lah ya setelah meresmikan gedung gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa atau KGPM di kawasan Senen Jakarta Pusat Sabtu kemarin. Jadi memang bulan Ramadan ini bisa dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan. Karena ini udah udah pertanda juga bahwa toleransi ini juga udah semakin baik ya, mudah-mudahan di Indonesia juga terjadi, meningkat lagi juga karena kemarin juga barongsai udah Ramadan tiba. Lihat gak videonya? Iya. Ramadan tiba, langsung mata gitu ya? Gitu ya. Jadi ini cukup indah juga detikers ketika kita bisa melihat fusion gitu ya. Baca Dragon Ball ya? Apa? Fusion. Di Dragon Ball ada di Dragon Ball. Oh emang ada? Oh, tuh yang berarti udah ditemukan dari ribuan tahun yang lalu ya? Oleh Dragon Ball juga ya? Dragon Ball, iya. Tapi kalau Eza tuh tipe yang kalau misalnya lagi puasa terus misalnya ada temennya yang bukan muslim makan biasa aja tuh gimana? Biasa aja. Biasa aja. Ya kan? Iya, biasa aja. Benar. Betul, iya. Benar. Karena sebenarnya juga kita juga diajarin puasa dari SD, SD lah ya. Dari ada yang mungkin lebih awal lagi, good for you gitu. Kalau ada yang dari TK atau dari umur kecil. Jadinya ketika di usia kita yang punten nih, udah setua ini,
udah biasa aja gitu Betul, kan, nggak malah jadi kayak makan ya gitu. Iya, gue juga biasa aja ya kok. kan? Maksudnya kayak ya kalaupun ya kita puasa pasti lapar haus kan. Tapi kan memang ya udah gitu ya, lu makan Benar. makan aja. Maghrib tuh Benar-benar. bakal dateng. Bener dari Tikers. Bener. Maghrib bakal dateng. Alhamdulillah ya kita bukan umat muslim yang juga di Antartika. Nah itu benar-benar bisa sampai Jam puasanya lama Aku tuh. gak ngerti sih, Oh. tapi mungkin di belahan dunia lain ada yang lebih panjang ya dibandingkan dengan di Indonesia atau di Jakarta gitu puasanya. Lu gue pernah, udah lama sih Za, liputan ke Belanda pas bulan puasa. Wih, Itu sahurnya imsaknya, subuhnya tuh jam 4 pagi. oke normal. Bukanya Jam 9 malam. males banget. Dan itu masih Berat. terang. Berarti Lagi musim dingin jam kalau nggak salah. 9-nya tuh kan buka Jam 4, puasa. iya 9 buka puasa. Jam 9 malam buka puasa. Kalau misalnya nih di situ ada tarawih, jam 12 malam dong tarawihnya. Iya, Ngantuk gas. cepet jadinya, iya cepet. Tapi kan sebenarnya kalau gitu kan dipermudah kan. Bisa Benar. misalnya buka lewat waktu Mekah Madinah atau negara terdekat begitu kan. Gitu deh Tika. Tapi indah kok sebenarnya. Betul. Maghrib Selamat, pasti datang. bener, selamat berpuasa juga. Gua kadang suka begitu sama temen gue yang batal yuk. Dulu ada temen gue ngajakin batal puasa. Gue bilang wah batal pakai apaan nih gitu. Dia ini buka minuman susu bubuk terus digadoin. Ya Kan kalau gitu seret mah. dong. Iya gue bilang ya mendingan lu tanggung kalau begitu. Kalau bisa buka pakai misalnya nasi ayam bakar, tunjang. gitu kan. It's okay. Menurut gua sebelum beneran nih atau enggak nanti sahur deh. Tunjang sih lo udah selama kita nih Oke, ntar malam baru sih. Iya, 20 menit. Nah, udah Iya, iya. 4 kali kata tunjang kesebut. Belum ntar Kata sama gua sih. Mas Adi juga. Tunjang sih, Yang juga. tunjang sih kata gua. Aduh, Menu kepikiran sahur lagi. ini. Aduh, oke Ya. udah Tikers lah. Kita abis ini break, gue ke itu ya, morning afternoon dulu ya. Oke, I'll see you at night. Guys, kita break dulu, abis ini jangan kemana-mana, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Hari ini, termasuk kita ngomongin soal, tahan kayak gitu ya Za. Soal tembok ratapan di Solo, terus juga tadi THR ya kan. Sama nanti hari ini ada market review. Benar. IHSG, apakah IHSG akan naik atau turun? Menjelang bulan Ramadan Menjelang ini? bulan Ramadan, jangan kemana-mana makanya. Tetap di Tik Sore, Nggak gak cuma cuma hore-hore. hore-hore, marhaban tiba. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Mumpung lagi jam segini masih cukup panas juga cuaca di Jakarta dan belum mulai puasa. Kayaknya es teh Solo enak nih. Wih, mantep banget itu. Pelepas dahaga. Dicekek es teh Solo yang dicekek. Pasti pernah jajan itu Pernah yang lah, di pinggir jalan dan Pinggir cukup jalan. banyak juga Banyak banget, franchise-nya iya ya. banyak banget. Tetangga gue aja ada yang punya tuh. Oh iya, es teh Solo. Ada apa tuh yang kotaknya tuh yang buat di pinggir jalan? Apa Iya sih? ya kayak boothnya gitu Iya, kan. kayak boothnya macam ada itulah, boothnya heeh. gitu. Terus kalau yang gua pernah cobain ada opsinya mau pakai cup, Oke, sama. mau dicekek, Oh. apa mau cup jumbo gitu. Sama-sama menyegarkan. Walaupun yang Solo satu ini nggak ada hubungannya dengan teh sama sekali. Tapi tetap di Solo juga ini. Tetap di Solo Tetap juga di Solo ya. juga. Tetap di Solo juga. Ini sebenarnya apa ya? Kalau pemilik dari rumah ini orang biasa atau sosok yang ya Hmm. biasa-biasa aja lah gitu ya. Mungkin ini bisa dianggap sebagai prank, ya nggak sih? Bisa Ketika rumahnya di Google Maps ini ditandai atau di rename gitu sebagai tembok ratapan Solo. Tapi begitu pemilik dari rumah ini atau yang tinggal di rumah ini adalah Presiden ke-7 RI. Nah, akhirnya jadi pertanyaan ya Kak Afif ya. Iya. Apalagi kan dalam ilmu politik ya Zaya. Kayaknya tuh setiap tindak tanduk, setiap gerak-gerik, setiap inovasi begitu kan. Itu kan pasti gerak-gerik inovasi bener. gitu kan. Tindak tanduk gerak-gerik ya kan itu gue ulang-ulang terus. Itu bakal selalu menjadi kode biasanya Za. Benar. Atau menjadi suatu suatu eksplisit gitu yang jangan-jangan ini nanti misalnya tersimpan tersimpan kayak ya begitulah. Pesan-pesan. Ada pesan-pesan, ada kayak desas-desus.
Jadi ini sebenarnya yang mau kita konfirmasi juga ya mengenai apa sih sebetulnya maksudnya gitu ya dari penamaan ulang titik rumah Pak Jokowi dengan tembok ratapan Solo. Apakah ini adalah humor digital, kegelisahan warga, atau sebenarnya prank atau apa nih, kita bisa lihat dari sisi atau kacamata pakar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mas Adi Prayitno. Mas Adi Pray udah di ujung line kita. Mas Adi selamat sore. Pray, Assalamualaikum. Salam, Za, apa kabar Za? Bib, apa kabar? Alhamdulillah Mas Adi Pray. Kayaknya ini lagi agak-agak outdoor nih aktivitasnya ya. Ya, sebentar lagi mau indoor ini. Bentar lagi mau ini, apa jangan-jangan di Solo juga nih? Enggak ya? Lagi di dekat peradaban Jakarta dulu. Dekat-dekat Gimana, peradaban Za? Jakarta dulu. Iya, jadi sebetulnya nih ada aku nggak tahu lah ya, sekelompok orang atau oknum yang iseng gitu merubah titik koordinat Google Map gitu ya, rumahnya Pak Presiden ke-7 kita juga Pak Jokowi dengan tembok ratapan Solo katanya. Nah, ini tuh bisa ditangkap sebagai apa sih? Apa sih sebetulnya yang bisa dilihat dari keisengan oknum ini gitu, Mas Adi Pray? Ya, saya kira dua hal. Pertama, ini kan tidak bisa dilepaskan dalam konteks kreativitas di dunia digital. Sekarang apa sih yang tidak bisa dimodifikasi? Suara bisa dimodifikasi, wajah orang dibikin glowing, wajah orang bisa dibikin ganteng, dibikin cantik. Termasuk juga soal alamat-alamat. Jadi bagi saya di tengah dunia digital yang saya kira cukup luar biasa exposure-nya, segala apapun kan segalanya bisa diedit dengan signifikan dan bahkan sangat sempurna. Tapi yang kedua, kalau kita bicara tentang konteks politiknya, ini kan semacam satir politik ya, karena begitu banyak orang masyarakat belakangan ini yang datang ke rumah Pak Jokowi di Solo, itu kan kesannya ngalap berkah politik. Karena kan dulu banyak pihak yang memprediksi bahwa Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, ya mungkin dunia dan kehidupannya akan sepi, mengingat Pak Jokowi bukan ketua umum partai. Tapi kan setelah Jokowi tidak jadi presiden, kembali ke Solo, bukan di pusat peradaban seperti di Jakarta, tapi kan kalau kita melihat secara terbuka, begitu banyak ya hingga saat ini masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah Pak Jokowi itu hanya sekedar ingin salaman, bersilaturahmi, dan ingin foto-foto. Itulah yang kemudian ditegaskan oleh Grace Natali gitu ya, betapa Jokowi katanya dicintai oleh masyarakat yang sekalipun Jokowi sudah tak lagi jadi presiden. Nah, yang disebut dengan satir itu adalah kenapa begitu banyak orang dan bahkan pejabat publik ya datang ke Solo padahal Jokowi bukan lagi sebagai presiden. Itulah yang kemudian cukup ramai diperbincangkan karena seakan-akan orang masih menganggap bahwa Jokowi itu adalah sosok yang cukup penting di negara ini. Jokowi itu masih dianggap sosok yang memiliki pengaruh di negara kita. Dianggap sosok yang memiliki kekuatan dan magnet politik yang tentu bukan kaleng-kaleng lah, kira-kira begitu. Karenanya kalau kita mendefinisikan apa yang disebut dengan tembok ratapan, itu kan semacam ada upaya untuk berharap ya, soal bagaimana hope yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sesuatu yang dia harapkan di kemudian hari. Tapi kan sebenarnya kalau berharap sesuatu di hidup itu ya bukan berharap pada orang mestinya, tapi berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Letak satirnya di situ. Jadi kalau ingin karir politiknya hebat, ingin dapat berkah politik dan ingin berharap sesuatu yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang lain, ya tentunya mestinya selain berusaha ya memang selalu berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada orang per orang. Itu yang kemudian saya maknai dengan sebagai sebuah kalimat satir ya dalam dunia Google yang mengarah kepada alamat rumah Pak Jokowi, tembok ratapan Solo tadi ya. Ada tai-nya jangan lupa ketinggalan. Iya, Mas Adi Pray juga tadi mention soal satir, Mas. Saya juga melihat mungkin dia dewasa ini memang digital kan tidak bisa terbendung begitu, Mas ya. Kalau misalnya rumah tembok ratapan Solo ini ya bisa dibilang satir untuk Pak Jokowi begitu, dan juga sebenarnya di sosmed juga bukan ini kita nggak minggir dikit lah dari soal rumah harapan Solo ini. Tapi juga di sosmed, Mas, itu banyak juga tokoh-tokoh politik yang kena satir, Mas, gitu. Kayak misalnya kita tahu Pak Bahlil kan banyak banget tuh memesnya begitu kan, atau yang lain-lain begitu kan. Apakah memang di era digital ini kayaknya
mensatirkan politik itu suatu yang normal kan Mas? Karena mungkin kalau kita lihat kalau zaman dulu kan kayak ya mungkin nggak ada tuh kayak satir-satir kayak misalnya ke Bung Hatta atau misalnya ke tokoh-tokoh politik lainnya begitu Mas. Tapi biasanya meme ataupun satir dalam politik itu biasanya ditujukan kepada mereka yang memang dikenal kontroversial. Memang dikenal selalu menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan. Ya suka tidak suka, Pak Bahlil itu kan dalam banyak hal dikritik oleh publik. Salah satu menteri yang selalu menjadi spotlight di eranya Pak Prabowo Subianto. Wajar kalau untuk satirnya banyak, bahkan pakai sorban, jadi imam, jadi khotib, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah bahasa netizen sebenarnya untuk memancing perhatian bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan, yaitu kritik secara terbuka. Ataupun misalnya kita juga sering mendengarkan dan melihat secara terbuka soal satir dan meme kepada Pak Zulhas yang manggul-manggul beras misalnya kan. Ada orang manggul beras tapi di bawahnya itu tukang cekrek semua, tukang foto, tukang video. Kan itu adalah kalimat-kalimat yang memang cukup sering kita lihat ya, terkait dengan bagaimana publik itu cukup kreatif. Sebenarnya satu kok dia ingin memberikan satu kritik secara terbuka terkait dengan situasi politik yang sedang berkembang. Karenanya bagi saya wajar kalau kemudian tembok ratapan Solo itu juga bagian dari satir politik yang sebenarnya ingin disampaikan secara terbuka. Jadi jika seseorang itu ingin ngalap berkah secara politik, ingin karir politiknya eksis, ingin karir politiknya bagus, dan masa depannya bagus, ya mestinya berusaha sendiri dong, kerja keras. Mestinya juga jikapun berdoa dan berharap, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada orang per orang. Kan itu adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya secara explicitly sangat mudah untuk bisa ditujukan. Tapi pada saat yang bersamaan, satir ini juga bisa dimaknai. Adalah soal bagaimana melihat fenomena rumah Pak Jokowi yang mungkin setahun lebih ya. Bahkan hingga hari ini yang berbondong-bondong orang datang ke Solo ingin foto-foto dan bahkan ada yang tahlilan kan kemarin itu. Nah, itu Iya. Itu bagaimana apakah sebetulnya juga kan menjelang Pilpres 10 tahun lalu gitu mungkin juga cukup banyak gitu tokoh-tokoh politik yang mungkin juga menyambangi rumah kediaman Pak Jokowi juga untuk mungkin bukan ini ya tapi meminta wejangan atau mungkin juga meminta saran atau mungkin dengan tujuan politik lainnya juga lah gitu. Tapi kan sekarang rasa-rasanya apa yang dicari gitu dari kediaman tersebut gitu kalau dari Mas Adi Pray? Ya tentu sebagai bentuk betapa Jokowi itu masih diapresiasi oleh sebagian masyarakat ya. Saya tidak ingin mengklaim ini masyarakat secara keseluruhan karena kan yang datang itu kita tidak tahu dari mana gitu. Tapi sebagian masyarakat yang mungkin masih respect, masih suka dan hormat sama Pak Jokowi, silih berganti datang ke sana dan menganggap bahwa Pak Jokowi itu adalah orang baik dan tentu apa saja yang sudah dilakukan itu sangat layak untuk diberikan kredit poin yang cukup positif. Meski pada saat yang bersamaan mungkin dalam praktiknya ada perilaku dan tindakan-tindakan yang mungkin mengarah kepada sesuatu yang sifatnya extraordinary. Ada yang meratap-meratap, ada yang tahlilan mungkin. Karena itulah yang kemudian dianggap sesuatu yang berlebihan karena apapun ya. Pak Jokowi itu adalah manusia biasa. Tidak perlulah misalnya mengekspresikan sesuatu yang terlampau hiperbolis terkait dengan Pak Jokowi. Karena apapun ya Pak Jokowi itu adalah manusia biasa. Bahkan kalau tidak salah ajudan Pak Jokowi, Kompol Syarif kan juga mengatakan bahwa ya sebenarnya tidak membatasi kunjungan masyarakat dan silaturahmi. Tapi jangan sampai ada yang meratap-meratap begitulah. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang paradoks. Menjadi sesuatu yang kontroversial dan tentu akan mendapatkan begitu banyak kritik-kritik publik secara terbuka. Tapi bahwa ada sebagian masyarakat yang suka mengapresiasi dengan Pak Jokowi, itu tidak bisa dibantah ya. Sekalipun ada juga yang mengatakan, oh itu dimobilisasi, oh itu digerakkan sebagai wujud bahwa ya Pak Jokowi masih disukai. Tapi terlepas dari apapun, bagi saya tindakan-tindakan seperti meratap ataupun yang kemarin ada yang tahlilan, masih menganggap Jokowi sesuatu yang keramat bahkan ketika tinggal di Solo, di kediamannya, minimal tidak lagi menggunakan gestur yang dianggap secara berlebihan seperti meratap itu. Karena yang ditangkap oleh publik kan, tembok ratapan itu kan ada di tetangga seberang yang jauh di sana kan, harapannya adalah memohon, berdoa, dan berharap bahwa hidupnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang. Iya, betul. Jadi sekalipun Pak Jokowi itu dianggap orang hebat, mungkin dianggap memiliki
kredensial yang cukup positif selama menjadi presiden, tapi minimal jangan terlampau berlebihan juga untuk menunjukkan ekspresi kesukaannya itu. Minimal untuk menghindari kontroversi. Kira-kira begitu pesannya Nah, dari lantas satir. sejauh mana sebetulnya peran Pak Jokowi? Pan sebetulnya juga banyak yang menyebut bahwa Pak Jokowi ini masih senang tampil lah ya gitu, atau mungkin bahkan sebetulnya juga banyak kegiatan Pak Jokowi yang banyak diliput lah gitu sama media maupun juga sama masyarakat. Cukup sibuk nih perannya untuk seorang presiden yang sudah tidak menjabat lagi, cukup berbeda dengan presiden-presiden yang pernah menjabat sebelumnya begitu. Nah, sampai mana sebetulnya batas wajar seorang mantan presiden lah ya, atau presiden yang sudah tidak menjabat lagi tuh untuk biar nggak menimbulkan masih menjadi ingin pusat kekuasaan alternatif atau mungkin juga nggak dapat konotasi negatif gitu, Mas Adi Pray. Ya, saya kira segala hal terkait dengan Jokowi memang ramai dan memantik satu kontroversi yang tidak berkesudahan. Karena dua hal ya. Pertama, Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai. Jadi kalau ketua umum partai kan kesannya sekalipun tak lagi jadi presiden, ngomong politik elektoral, kepentingan politik kebangsaan, itu dianggap lumrah. Tapi kalau bukan ketua umum, seakan-akan dipaksa untuk menjadi negarawan. Yang kedua tentu karena pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu soal kalau sudah tak lagi jadi presiden, hanya pensiun dan kembali ke Solo menjadi warga negara biasa. Tapi kan setelah tak jadi presiden, Pak Jokowi justru begitu banyak berkomentar terkait dengan isu-isu politik tentang supremasi hukum, terkait dengan demokrasi, terkait dengan koalisi, bahkan sempat bicara tentang Prabowo Gibran 2 periode. Oleh karena itu kalau kita mau jujur sebenarnya ya Pak Jokowi itu adalah manusia biasa, politisi biasa yang saya kira ingin selalu exposure politiknya selalu menjadi pergunjingan publik. Tapi suka tidak suka, kalau bicara Jokowi hari ini ya sangat banyak engagement publiknya. Ya ada kontroversi tentu saja, ada puji, ada mengkritik, ada bully-bulian yang tidak berkesudahan. Dan bahkan kita cek satu persatu percakapan di media, termasuk juga di media sosial. Kalau sudah bicara tentang Pak Jokowi dan keluarga besarnya, di situ ada Gibran, di situ ada Kaisang, pasti isunya cukup luar biasa. Yang komen banyak, viewersnya banyak, bully-buliannya juga banyak. Iya, terlepas juga dari tembok ratapan Solo, Mas, kan kalau bisa dilihat memang rumah Jokowi ini sudah tidak terlalu ramai oleh tokoh politik dan pemerintahan dibandingkan pada masa-masa usai Pilpres 2024, Mas. Bagaimana Mas Adi Pray melihat ini? Apakah juga sepinya rumah Jokowi dari kunjungan elit-elit politik karena memang Jokowi sudah sudah merapatkan safnya ke PSI, Mas. Karena kan memang pidatonya yang dia bilang akan terus ke daerah-daerah begitu kan itu cukup viral juga kan, Mas? Ya, saya kira memang secara alamiah siapapun dia kalau sudah tak lagi jadi presiden, jadi kesaktiannya itu bisa berkurang secara signifikan. Saya membayangkan kalau Jokowi itu masih presiden, tinggal di Solo, saya kira hiril mudik pejabat itu akan terus silih berganti 24 jam bahkan kalau Pak Jokowi berkenan tinggal di Madura misalnya. Kalau posisinya sebagai presiden, itu juga akan dikunjungi oleh pejabat-pejabat publik penting di negara kita. Tapi karena tidak lagi jadi presiden, maka secara alamiah, jadi power dan kekuatan politiknya akan tergerus. Apalagi pada saat yang bersamaan misalnya, Pak Jokowi sudah menunjukkan warna politiknya, yaitu warna politik PSI. Itu yang kalau menurut saya dua variabel yang bisa menjelaskan kenapa elit-elit kunci di negara kita yang dulunya hilir mudik sering bertemu dengan Pak Jokowi mulai berkurang. Karena ya Solo tidak lagi keramat, Solo tidak lagi sakti, dan kemudian ya mataharinya sudah pindah ke Jakarta, bukan lagi di Solo. Jadi ini adalah hukum alamiah biasa. Dan ini saya kira terjadi pada siapapun yang pernah menjadi presiden di Republik ini. Dulunya penuh tepuk tangan, dulunya penuh sanjung puji, dulunya mungkin 24 jam selalu dikunjungi oleh menteri, pejabat-pejabat penting, ketua umum partai. Tapi setelah tak lagi jadi presiden, wajar kalau kemudian kelihatan sepi dan mungkin hanya loyalis 400% lah yang kemudian akan terus konsisten tegak lurus untuk silaturahmi dan berkunjung. Saya kira sesederhana itu saja. Oke, tak iya. Gitu tak iya. Jangan lupa kan Mas Adi Pray suka tak iya. Oke deh kalau gitu. Mas Adi Pray terima kasih banyak sudah ngobrol sama kami juga. Aman, terima kasih Mas. Maaf lahir batin Mas menjelang Ramadan. Menjalankan ibadah puasa. Iya, tapi jangan kayak mualaf juga. Biasa aja memanai puasa itu.
Betul. Harus dijalankan dengan ikhlas dan enjoy juga ya Mas Adi Pray ya. Dan sungguh-sungguh tentu Siap, saja. siap. Iya. Makasih banyak Thank you, Mas Adi Zai, ya. Pray. Selamat sore Thank you, Mas. Mas Adi Pray. Kita lihatnya mau minta maaf, jangan kayak mualaf, biasa aja. Ya kan tetap biar menjalankannya lebih tenang, Iya, iya, betul, ikhlas betul. gitu ya kan. Iya sih, Barangkali ada salah-salah kata kita. Barangkali mah pasir, batu, barangkali. Barangkali bener. Ikan juga terkadang ada yang lewat-lewat Ada ikan juga, ada. ya. Oke. Kita break dulu. Abis Yes. ini kita sebenarnya masih penasaran sih ya mengenai apa sih yang masyarakat, walaupun tadi tidak disebutkan ya. Iya. Ini masyarakat Solo atau mungkin dari luar Luar kota atau kota. dari mana gitu ya. Yang mereka lakukan gitu di depan kediamannya rumah Pak Jokowi. Nah, kita lagi coba untuk menghubungi juga nih ya. Kira-kira ada nggak nih dari Detik Jateng yang bisa kita hubungin, tapi nanti abis ini. Oke, Yes. kita Ya. break dulu. Yang mana-mana terlebih detik sore, Nggak nggak cuma cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, itu tadi sentimennya. Betul, walaupun kayaknya hari ini banyak yang hore-hore ya. Ijo royo-royo hari ini, Za. Dari pagi dikasih full senyum lah Full gitu senyum. ya. Menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan kayaknya juga memang di apa tuh namanya IHSG hari ini juga temanya juga ketupat ya. Ijo soalnya. Ijo. Betul. Kita juga bersama lagi dengan Mas Revo dari Mega Capital Sekuritas. Selamat sore. Selamat sore, Mas Revo. Ya kan. Mas, hari ini tuh IHSG ditutup ini belum update ya guys. Ini ditutup 8.310.23 atau naik 97,96 poin atau plus 1,19%. Setelah libur panjang nih Mas, setelah Senin Selasa libur panjang ya Iya kan. bener ya, nggak ada Harpitnas ya. Senin Selasa Sabtu Minggu Senin Selasa. Sabtu Minggu Benar, Selasa, 4 hari. panjang. Apa yang membuat IHSG hari ini menghijau Mas? Ya macam-macam, tapi kalau kita runtutan dari beberapa case ya, kita sebagai contoh, kita waktu beberapa pekan lalu mungkin ya 1-2 minggu lalu kita dikejutkan soal MSCI gitu ya, yang nge-freeze ya, interim freeze atau penghentian sementara juga untuk rebalancing di Februari. Kemudian FTSE juga mengikuti, tapi kalau FTSE memang impactnya nggak sebesar MSCI karena secara size juga FTSE lebih kecil dari MSCI, itu yang pertama. Kedua, kita juga as expected sebetulnya untuk FTSE Russell ini, karena memang sebesar MSCI saja sudah nge-freeze, artinya ada kemungkinan untuk nanti institusi lainnya akan nge-freeze juga, dan memang akhirnya nge-freeze. Jadi itu as expected. Jadi dampaknya nggak gitu besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita perhatikan salah satu berita yang terbaru lah, itu ada namanya S&P Dow Jones Indexes. Itu ternyata dia tidak nge-freeze untuk rebalancing kita yang bulan Maret gitu. Jadi memang ini sentimennya cukup positif buat pasar saham kita. Jadi setelah dua MSCI dan juga FTSE Russell itu freeze, tapi S&P Dow Jones Indices itu tidak melakukan freeze gitu ya. Namun memang tetap kita nggak bisa
euforia itu karena kita tetap harus berbenah ya di dalam, dan kalau kita perhatikan memang gerak cepat atau gercep dari SRO, BI, OJK semua dan lain-lain itu ternyata membuat respon pasar juga cukup positif. Meskipun memang kalau kita lihat dari 5 hari terakhir, 1 pekan terakhir itu net foreign masih sell sebetulnya dan angkanya triliunan. Cukup tinggi atau atau secara proporsi kayak biasa aja sih? Dalam 1 minggu kayaknya sekitar mungkin 2 atau 3, tapi let me check. 1 hari 2T tapi 1 minggu 5-6 T. Which adalah cukup besar Cukup hitungannya besar, untuk oke. 1 minggu. Jadi kalau 5-6 T berarti kan 1 minggu ya let's say per hari berarti average satuan lah, kira-kira 1 triliun rupiah. Iya, Jadi sebenarnya angkanya cukup besar. Kita lihat dari ETF Aido dan MSCI Indonesia kita juga lagi minus, sebenarnya lagi turun lah gitu secara pergerakannya. Tapi jadi intinya foreign-nya memang masih kurang begitu bagus ya secara flow-nya. Tapi memang sentimen-sentimen yang ada belakangan ini itu cukup positif, cukup menenangkan, gerak cepat dari berbagai ya entitas-entitas SRO dan sebagainya juga cukup positif. Sehingga dan juga terakhir soal pertemuan antara dari BI, OJK ke SEI dengan pihak MSCI soal ngomongin free float, transparansi dan sebagainya, itu juga disambut positif oleh pelaku pasar sehingga aksi-aksi yang akan dilakukan meskipun ini tidak langsung, tapi kayak contoh free float dari 7,5% dinaikin ke 15% kayak gitu. Kemudian juga pembukaan informasi dari yang awalnya kan 5% kita ya. Jadi orang-orang yang punya atau entitas yang punya saham di atas 5% itu akan dibuka. Oh si A punya 6%, oh si B punya 7%. Tapi sekarang di atas 1% itu udah dibuka. Jadi misalkan si A punya 2% di saham X gitu, itu akan langsung dibuka. Oh si A punya gitu. Kalau dulu masih ditutup karena di bawah 5%, sekarang di atas 1% dibuka informasinya. Jadi intinya free float dan soal transparansi ini yang aksi yang dilakukan oleh SRO ini yang akhirnya disambut positif oleh pelaku pasar. Artinya benar-benar pihak bursa dan SRO lainnya, OJK dan sebagainya itu benar-benar ingin berbenah dari dalam gitu ya. Bahkan juga kan ada petinggi-petingginya juga kan direktur utama dan sebagainya kan mengundurkan diri, digantikan oleh yang pejabat sementara dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan keseriusan dari sisi pemerintah atau SRO untuk memperbaiki iklim pasar modal di Indonesia. Sementara kalau kita lihat di dalam negeri juga memang sentimen-sentimen cukup positif. Contoh ada namanya, kalau kita lihat di belakangan ini 1-2 hari terakhir, khususnya di hari inilah kita bicara hari ini, itu ada namanya emiten-emiten perkapalan kita naiknya signifikan sekali. Perkapalan dan juga WTE, emiten-emiten WTE, Waste to Energy, atau PSEL lah bahasa Indonesianya. Itu jadi kalau untuk yang emiten-emiten WTE kayak Oasa, Toba, kayak gitu-gitu, BP itu naik karena memang seingat saya di bulan Maret itu ada groundbreaking untuk WTE ini, dan karena memang programnya itu sangat urgent ya WTE ini, karena kan kita sampahnya banyak sekali kita Jakarta aja sampai bertonton per hari kayak gitu memproduksi, jadi harus benar-benar di-solve sesegera mungkin sehingga lagi dikejar banget, makanya emiten-emiten yang ada hubungan dengan dia bisa mengolah sampah menjadi energi itu akan disambut positif lah oleh pasar sehingga harga sahamnya juga cenderung naik seperti itu. Kalau waste to energy itu biasanya cukup berpengaruh nggak ke emiten atau ya ke emiten atau mungkin sektor lainnya juga kan? Kalau yang udah clear kelihatan sih ya saham yang memang dia mengolah limbah kayak gitu-gitu, yang dia memang sudah mulai, memang belum berjalan banget tapi sudah mulai dia punya rencana atau mulai akan groundbreaking, kayak contoh Oasa lah. Oasa itu dia memang di Tangerang Selatan kalau saya nggak salah itu akan direncanakan di tahun ini mulai memproduksi, entah mulai memproduksi atau mulai groundbreaking lah gitu di tahun ini. Itu sekitar 1.000-an ton per hari. Jadi makanya itu benar-benar naik banget lah gitu ya. Betul. Kemudian ya kayak Toba, jadi ada MHKI, Toba, Oasa, BP. Sebenarnya ada yang lain tapi biasanya 4 emiten ini yang menjadi perhatian kalau bicara soal WTE. Jadi ketika keseriusan pemerintah itu benar-benar dipus ke sana sehingga juga emiten-emiten yang terkait juga bisa terdorong. Dan sebenarnya kalau mau ditambah-tambah ya, tapi ini memang masih dalam, kita juga masih meriset juga. Tapi contoh kalau emiten yang artinya gini, ini kan kita mau semua itu ujungnya ke listrik kira-kira gitu kan. Makanya kan waste to energy, ujungnya energi listrik. Mungkin akan ada hubungan dengan emiten yang electric vehicle. Misalkan emiten yang pakai kendaraan listrik itu ada. Sebetulnya emiten di Bursa Efek Indonesia ada yang memang mengarah ke sana. Yang punya Transjakarta kayak gitu kan ada tuh yang dia kan pakai listrik juga. Nah, itu ada emitennya listing di bursa. Itu juga mungkin akan ada ngaruh-ngaruh ke sana. Bisa juga emiten ini akan mengembangkan bukan hanya ke bis doang yang electric vehicle-nya, tapi ke truk yang mengangkat sampah-sampah ini bisa juga nanti yang awalnya pakai solar terus jadinya pakai
listrik Listrik. juga. Nah, itu juga mungkin akan terpengaruh. Tapi ini saya belum tahu apakah dia berkontribusi masuk Ya, juga ke sana atau enggak atau nih gitu. berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung Betul. gitu. Tapi Jadi ada lah gitu hubungannya. Ya, makanya kalau yang saya tahu dia saat ini di bus Transjakarta sebetulnya. I Tapi see. saya nggak tahu apakah dia akan nanti juga masuk ke truk untuk Iya, ke pengangkutan sampah untuk WTE ini atau enggak. Ini saya belum tahu nih. Tapi Menarik. kalau itu akan dia memproduksi untuk truk dan berhubungan dengan WTE ini, berarti dia dapat proyekan cukup besar seperti itu. Jadi I see. nanti income juga cukup besar. Kemudian kalau kita bicara soal perkapalan itu ada, jadi gini, sebagai informasi kita itu namanya industri galangan kapal atau shipyard bahasa Inggrisnya. Oke. Kita itu seringkali untuk membangun kapal itu durasinya tuh lama. Lama, bisa 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu bisa lama lah. Bisa bertahun-tahun. Jadi kita order Februari 2026 itu bisa jadi mungkin 2007, 2008, 2009 gitu. Kapal ini tuh kapal kargo, kapal penumpang. Kapal tongkang, kapal kargo, jadi ada tugboat, ada apa istilahnya, saya agak lupa istilahnya itu, barge dan sebagainya, jadi macam-macam. Dan dia itu dia lama kalau Oke. kita mau Produksi. bikin, kemudian barang-barang itu mostly impor. Impor dari negara-negara mana lah, mau Cina atau apapun itulah gitu ya, impor. Sehingga dan secara kualitas pastinya kita juga tidak bisa memungkiri kualitas kita dengan luar juga ya pasti beda banget lah gitu ya. Jadi yang terjadi saat ini adalah pemerintah Papua Baya dan yang lainnya ya, kementerian lainnya itu ingin mendorong supaya industri galangan kapal itu tidak terlalu bergantung ke impor, sehingga supaya kita bisa produksi sendiri lah gitu. Kalaupun mau bergantung ke impor, ada namanya bea impornya itu dibikin 0%. Nah, ini yang sedang dibuat pemerintah supaya oke, kalau mau tetap impor cuma dibikin 0% sehingga harga produksi dalam negeri itu bisa bersaing dengan Harga yang luar, impor. kira-kira kayak gitu. Karena salah satu masalahnya adalah perusahaan-perusahaan yang mau bikin kapal atau ya intinya bikin kapal lah, dia either dia beli second hand dari luar atau dia bikin di dalam negeri. Nah, harganya itu kalau beli second hand di luar itu ya artinya udah 10-15 tahun lah gitu. Terus kita beli bekas kayak gitu. Itu cenderung lebih murah. Pre-love ya. Kapal pre-love. Second hand ada. Semakin dia lama, semakin 15 tahun itu akan lebih murah pastinya kan. Nah, itu cenderung harganya lebih murah dibandingkan kalau kita bikin sendiri. Dan datangnya lebih cepat. Kalau tadi kan 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Iya. kalau kita bikin ini kan tinggal pesan, datangnya lebih cepat gitu. I see. Jadi perusahaan-perusahaan akan cenderung untuk beli dari luar gitu. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Kita pengennya tuh produksi dalam negeri. Makanya dimudahkanlah semua. Makanya insentif fiskalnya seperti apa. Kemudian impornya kalau bisa dibikin 0% kayak gitu-gitu. I see. Nah, makanya akhirnya saham-saham perkapalan itu saat ini juga ada mengalami kenaikan yang signifikan. Mau itu Untuk sebagai mudik 2031 ya. 5 tahun lagi. PO dulu nih kapalnya. Dulu, iya. Iya. mau itu yang operator, mau itu yang non operator Operator. gitu. I see. Itu jadi lagi naik-naik banget nih saham-saham perkapalan. Kapalan ya. Kapalan. Menarik. Mas Revo, ini kan juga di bulan Ramadan kan kalau misalnya yang umat muslim kan diuji keimanannya kan. Tapi kalau investor di IHSG juga mungkin diuji ya. Iya kan? Apanya yang diuji, keimanannya juga kan? Diuji portofolionya. Oh. Karena kalau melihat tahun lalu Za, itu lebaran tahun lalu itu setelah libur lebaran, Trump ngumumin tarif dagang. Benar, Itu bahkan di papan tengah-tengah ajaib libur ya. Habis itu tiba-tiba IHSG merosot begitu kan. Apakah Mas Revo mungkin punya data atau mungkin punya analisis begitu Mas, sebenarnya IHSG dan bulan Ramadan ini seperti apa sih Mas? Karena kan kalau kita tahu memang di bulan Ramadan ini beberapa sentimen kayak misalnya AMRT begitu kan, atau misalnya yang lain-lain begitu, yang konsumsi lah, itu kan mungkin dinilai bakal menghijau karena kan pengeluaran orang banyak begitu kan. Tapi melihat tahun lalu ada tarif dagang, terus juga ada beberapa orang yang bilang kalau wah siapin cash nih, jangan-jangan nanti setelah, kan nanti libur lebaran tuh panjang tuh Za, ada Betul. libur nyepi juga kalau nggak salah, jadi Betul. lama tuh Mas. Betul. Apakah harus siapin cash dulu, kita ambil profit dulu di akhir Februari atau nanti nyiapin cash aja begitu Mas? Jadi sebagai informasi, kita itu libur itu 18 sampai 24. Oke. 25-nya kita masuk, jadi sekitar seminggu lah sebetulnya total kita libur. Dan kita juga tadi ada sempat lakukan riset kecil-kecilan lah ya, dari 2015 sampai 2025 itu sekitar setengah-setengah sebetulnya. Jadi performa IHSG, jadi kita coba bandingin 2012 sampai 2025 per tahunnya. Kemudian kita lihat di bulan ketika puasa dan bulan setelah puasa atau ketika lebarannya. Lebaran, Jadi 2 bulan itu kita coba bandingkan. Dan dalam 2015 sampai 2025 berarti sekitar 11 tahun lah ya. Dalam 11 tahun itu performa IHSG di bulan Ramadannya, di bulan puasanya itu sebetulnya sekitar setengah-setengah. Jadi setengah merah, setengah hijau. Oke. Jadi sebetulnya
kalau kita simpulkan secara sederhana artinya momen festif atau bulan Ramadan itu sebetulnya tidak berpengaruh secara signifikan sekali terhadap ISG akan cenderung lebih positif misalkan gitu atau lebih negatif. Sebenarnya enggak gitu karena ternyata datanya dalam 11 tahun itu cenderung setengah-setengah sebetulnya 50% lah kira-kira kayak gitu. Tapi yang menarik adalah ketika kita coba lanjutkan ke 1 bulan setelahnya, yakni di bulan Lebarannya, itu kalau bulan Ramadannya ISG hijau, maka 63,63% atau 7 dari 11 kejadian itu 1 bulan setelahnya hijau juga. Kalau bulan Ramadannya merah, 63% bulan setelahnya merah juga. 63%. Jadi sebetulnya angkanya juga kalau menurut saya tidak begitu bikin signifikan atau bikin yang gimana banget sebetulnya. 50-63% sebenarnya angkanya nggak terlalu signifikan. 80% oke lah gitu. 63% sebenarnya angkanya nggak relatif kecil lah kalau menurut saya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara soal ISG, kalau menurut saya memang ada baiknya dipertimbangkan untuk kita consider untuk ini kan udah mulai agak naik nih, saham-saham udah mulai agak naik, ISG juga udah mulai agak naik, banks juga udah mulai lumayan lah kayak gitu. Jadi mungkin beberapa emiten yang sudah mencetak profit mungkin kita bisa trimming position dulu ya, mengurangi posisi terlebih dahulu karena memang betul kita takutnya ada something terjadi di momen-momen Maret tanggal 18 sampai tanggal 24 itu sih yang kita takutnya ada something happen kayak gitu. Meskipun sebetulnya kayaknya kalau tahun lalu lebih dari 7 hari deh kita liburnya ya. Kalau yang sekarang lebih panjang lebih dari seminggu kayaknya. Jadi ya memang yang tahun ini nggak sepanjang itu. Jadi kemungkinan terjadi hal-hal yang kayak gitunya mungkin agak lebih kecil kemungkinannya karena liburnya lebih pendek ya kan dibandingkan tahun lalu. Cuma tetap mungkin untuk mengantisipasi kita bisa consider untuk ya trimming position dulu lah, kalau yang udah ada profit kita trimming dulu. Benar, karena kan next move dari Trump itu kan wallahu alam. Hanya dia dan Betul, Allah yang tahu iya, ya. memang, iya. Gerakan-gerakan. Telepon dulu Za, bilang Trump Korea jangan ngapa-ngapain kek. Ah, nelfon apa 911 kita. Iya. Untuk minggu ini sebenarnya cukup singkat ya. Jadi kita cuma punya Rabu, Rabu 3 hari. Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Apa yang mungkin bisa diantisipate untuk bulan Ramadan? Mungkin apa tuh namanya investor yang mau melihat pergerakan THR orang atau mungkin sebagai seorang yang juga akan dapat THR gitu Mas? Kita dapat ya. Kita tuh maksudnya Afif. Curhat ya. Diwakilkan Afif ya. Ya, kalau THR biasanya kan dia di awal Maret ya, paling sekitar mungkin 2 minggu sebelum sebelum lah ya. Lebaran lah gitu, itu baru kita dapatkan. Jadi THR pasti akan harusnya mendorong consumption pastinya ya. Jadi konsumsi rumah tangga baik itu nanti akan di-spend ke retail kayak tadi mungkin berhubungan dengan yang retail modern tadi sudah disebutkan minimarket seperti itu, atau juga ke poultry karena mungkin ada opor ayam dan sebagainya atau mungkin juga ke department store ya, misalnya Ramayana atau apapun itulah, Matahari kayak apapun itu seperti itu ya. Mungkin juga ada rokok di sana juga ya akan terdampak juga karena rokok kan udah ya pasti ya kita udah lama puasa ngerokok juga akan susah kayak gitu, terus akhirnya kita sudah selesai dari puasa kita akan pasti orang-orang akan Mengkonsumsi lagi ya, itulah. ngerokok lagi lah gitu dengan ngebul kayak gitu kan. Tapi aku jadi penasaran deh, kan sebenarnya juga kita punya terutama di millennials dan Gen Z tuh sekarang lagi ada tren wellness yang cukup meningkat juga gitu ya. Mau itu olahraga yang lifestyle gitu ya, maksudnya olahraganya ya lifestyle lah, yoga, padel, pilates dan segala macam. Terus tempat wellness juga yang berhubungan dengan kesehatan mental dan segala macam. Itu tuh sebenarnya ada emiten-emiten yang juga cukup menarik atau mungkin yang baru IPO enggak sih yang hubungannya dengan perwellnessan dunia? Kalau perwellnessan vitamin pasti, farmasi kan ada. Emiten farmasi kan ada. Mau itu yang BUMN atau yang swasta kan ada tuh. Dua-duanya gede. Belakangnya sama-sama farma. Bla-bla farma bla-bla. Dan depannya sama-sama K lagi. Yang satu BUMN, yang satu swasta kayak gitu kan. Kalau bicara soal wellness lainnya mungkin berhubungan dengan sport enthusiasm, sepatu, baju. Itu kan ada emiten yang memang yang menjual yang seperti itulah. Itu ada juga. Jadi atau retail yang ini ya importir. Depannya M tuh, kode sahamnya depannya M itu bisa dicek lah. Itu juga diuntungkan. Jadi ya memang dengan semakin orang-orang makin ya ikut lomba lari lah atau apa ya wellness kayak gitu itu ya mendorong juga sih untuk revenue atau penjualan dari emiten-emiten yang seperti ini ya. Benar. Sih. Ya awal tahun banyak banget ini war race
Oh iya, Oh, iya. terus. Yang running tuh, waduh gokil Bahkan banget kalau juga. race kayak gitu sampai, jadi ada kan website kayak jadwal lari atau kalender lari kayak gitu-gitu, itu sebetulnya sampai akhir tahun pun sudah ada. Kayak Iya, iya. pertengahan Calendar of tahun ini, event ya. September ini, Oktober ini Calendar itu of udah ada event ya. gitu. Iya. Gitu. Oke. Oke. Mungkin terakhir Mas Revo melihat IHSG hari ini kan hijau begitu. Kadang kalau 8.300. kita lihat memang sudah menembus 8.300 lagi nih. Nanti Maret Lebaran tuh kan tadi 18 kan? Mungkin Benar, 18 pasar rencananya libur kurang begitu. lebih. Apa yang harus para investor persiapkan mulai dari sekarang Mas? Apakah memang harus menambah muatan mumpung ini mungkin belum tinggi-tinggi banget nih naiknya begitu Mas? Atau mungkin masih wait and see dulu untuk melihat jangan-jangan ada koreksi lagi? Kalau menurut saya, tapi again disclaimer on, Iya, tapi menurut saya disclaimer. kalau sudah profit, saya pikir bisa dipertimbangkan untuk trimming dulu, trimming position. Jadi udah mulai kita jual pelan-pelan seperti itu, mengurangi posisi. Sementara kalau untuk melakukan buyback atau kita ya beli kembali kayak gitu ya, atau beli saham-saham, kelihatannya untuk saat ini menurut saya sih kayaknya agak wait and see dulu ya. Saya agak prefer untuk tidak beli dalam kondisi saat ini karena gain waktunya mepet nih untuk 1 bulan lagi gitu. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Kedua, harga-harga sahamnya juga kalau kita perhatikan udah mulai agak-agak merangkak naik ya. Kita Betul. bicara AMRT, Banks, bicara soal apa namanya Banks maupun yang plat merah maupun yang syariah juga udah mulai agak naik. Kemudian rokok, perkapalan, tadi WTE, saham-saham coal, komoditi kayak gitu-gitu, emas itu udah cukup tinggi harga-harganya. Jadi kalau untuk masuk di angka-angka sekarang kayaknya agak risknya lebih tinggi, jadi lebih risky kayak gitu. Jadi menurut saya kayaknya bukan momen yang pas untuk masuk sekarang, itu yang I see. alasan salah satunya. Yang berikutnya juga alasannya adalah kalau kita bicara soal foreign, ya asingnya juga masih keluar terus-terusan. Tadi saya bilang 5 hari terakhir 5 sampai 6 T gitu. Jadi berarti average per hari 1 T lah gitu. Jadi angkanya juga cukup besar sehingga memang kayaknya agak kurang wise kalau kita masuk di kondisi saat ini gitu. Jadi wait and see dulu lah Wait dan and see trimming dulu. position. Santai ya, masih kalem dulu, war Iya. tajil dulu lah, nggak apa-apa lah. Masih 10 hari lagi gajian. 30 hari lagi apa? Lebaran. Siap, terima kasih banyak Mas Mas Revo. Revi, thank you. Dan juga Informasinya. betul semangat buat Detikers juga ya. Pasti ada, gak tahu ya, maksudnya Lebaran, momen Ramadan, momen Lebaran tuh festif gitu, nggak cuman di dunia offline aja gitu, tapi di IHSG juga kayaknya bisa pintar-pintar cari peluangnya gitu ya. Betul. Mau jangka pendek, jangka panjang, bebas lah pokoknya, yang penting pintar-pintar cari peluangnya ya. Itu dia. Oke, Detikers, habis ini kita balik lagi. Masih ada yang dari Solo nih. Masih dari Solo, masih di Tembok juga di situ. Di tembok. Jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Nggak cuma Nggak hore-hore. cuma hore-hore. Belum nih. Balik lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yo. Yo. Ngopi terakhir sore-sore. Ngopi terakhir sore-sore. Sebelum nanti ngopinya, kamu mending ngopi abis buka apa ngopi sahur? Kayaknya abis traweh. Enggak bobo dong. Kan kafein cuma 3 jam sebenarnya. Oh gitu. Ngantuk mah ngantuk aja kalau gue. Iya, kalau mau meratapi nasib aja. Lelah sih, lelah aja ya. ya kan? Bener-bener. Atau tapi nggak boleh juga ya ngopi sambil taraweh ya. Kan taraweh juga kan kita butuh energi juga. Iya, Walaupun iya. sebenarnya minum kopi kan nggak Batalkan. membatalkan Makan juga nggak membatalkan batalin. puasa, nggak Membatalkan sholat. Wudu. Iya, kan wudhu betul. Bener. Jadi kayaknya boleh tuh right before tarawih. Karena kalau buka puasa Pakai kopi. pakai kopi, insya Allah cacing-cacing di sini agak geter gitu Kaget, kan, kena gitu. kafein. Gue tuh juga suka agak galau ya, jadi kayak nanti pas puasa tuh jam berapa ngopinya, karena kalau sahur pada saat mulai beraktivitas kan sebenarnya aku juga nggak pagi-pagi banget ya. Misalnya mulai aktivitas tuh jam 10 gitu ya, jam setengah 10 udah dry down gitu loh. Si kopinya tuh udah nggak kerasa gitu sih efeknya. Gitu. Apa kita kayak itu aja ya? Kayak luwak aja ya? Gak usah pakai susu, gak usah pakai air. Dikunyah. Jadi lebih kerasa gitu saripati dari kopi Gunung Galunggung. Kata lelah menjadi lillah. Benar. Benar.
Tetap untuk sehat. kita semua yang akan berpuasa. Amin. juga. Gak terasa 30 hari lagi lebaran Tikers. Benar, Pak Pep. Ini kayaknya udah punya baju baru nih kalau ngomong-ngomong lebaran terus ya. Tiap hari apa yang baru lah. Ada yang baru juga Tapi ada yang ya. baru juga di Solo. Baru. Baru. Oh, baru. Tembok ratapan. Seperti tadi kita sama Mas Adi Pray. Kalau tadi kan itu dari ilmu politik, Za. Benar. Iya kan, dari sudut pandang politikus ya kan, ternama. Benar. Tapi kalau ini kita mau lihat langsung sih bagaimana sebenarnya situasi di rumah Pak Jokowi begitu ya. Yang di Google Maps sudah ditulis sebagai tembok ratapan Solo. Walaupun tadi terakhir gue lihat di Maps, Za, kayaknya udah dihapus deh. Iya, terakhir udah dihapus ya. Udah nggak ada. Tapi ada titik locationnya di rename atau Kayaknya jadi nggak ada? deh. Kayaknya nggak ada. Tadi gue cek Atau terakhir kamu nggak di ada blok sih. sama Pak Jokowi jadi nggak bisa lihat rumahnya? Gara-gara gue sering ngeritik MU. Enggak kan? Emang doi MU? Ngeritik pemerintah. Oh, Gue pada mik lagi. kita habis ini akan terhubung langsung Iya. bersama dengan reporter dari Detik Jateng juga ada Tara Wahyu nih. Kak Tara yang juga sudah akan melaporkan langsung dari Solo. Apakah sudah terhubung bersama dengan kita? Selamat Kak sore. Tara. Wahyu. Sore. Selamat Halo. sore. Ini adalah kesempatan terakhir kamu untuk nge-es teh Solo jam 4 sore. Sebelum besok nggak bisa siang-siang nge-es teh. Gimana? Punten udah puasa. Oh, udah Oh, udah puasa duluan. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Buat Tara kamu, Wahyu, Tara. semangat. Terima kasih Soalnya loh. mau berburu takjil lebih awal, takut udah kehabisan. Oh, berburu Oh, takjilnya juga iya. lebih awal juga. Tapi luar biasa loh ya, di hari pertama puasa langsung melaporkan juga untuk Detik Sore juga. Ini di belakangmu ini adalah satu rumah yang akhir-akhir ini, sebenarnya nggak akhir-akhir ini sih ya. Baru banget lah. Tapi makin kesini makin banyak yang menjadikan ini bahan pembicaraan juga gitu. Karena kemarin sempat ada rame-rame gitu. Apakah sebetulnya mungkin Tara punya informasi yang perlu kita ketahui lagi update-nya mengenai si tembok ratapan Solo, quote unquote. Tara. Ya, iya sekarang saya berada tepat di depan rumahnya Pak Jokowi. Memang tadi sempat agak sedikit ramai juga ya anak-anak muda yang kesini. Padahal biasanya setelah beliau pensiun itu yang kesini tuh kebanyakan para emak-emak, ibu-ibu, terus rombongan dari kota mana lah yang kesini. Tapi akhir-akhir ini memang banyak anak-anak muda yang bisa disebut mungkin penasaran juga ya sama rumahnya Pak Jokowi ini setelah viral kemarin. Oke, Betul. apakah yang datang ke sana Tara orang-orang sekitar gitu atau orang-orang Solo atau mungkin ada juga yang dari luar kota begitu Tara? Untuk saat ini memang buat anak-anak mudanya memang beberapa masih dalam kota sendiri ya si Afif. Bahkan mereka mungkin tadi sempat ada yang kesini beberapa. Terus ini tadi sore tadi juga sempat ada berapa ya? Ada 4 atau berapa rombongan gitu yang sempat kesini. Tapi kalau biasanya kalau misalnya rombongan gitu biasanya dari luar kota. Oh. Malah jarang kalau orang Solo datang ke sini seperti itu. Iya ya, kayak studi tour dong kalau Iya. rombongan ya. Naik bis nggak? Naik bis nggak Tara? Karena kan kalau dengar kata rombongan tuh pasti identik dengan naik Kesannya bis tuh begitu kan banyak. banget gitu. Berapa banyak, sebanyak apa sebenarnya yang main ke sana? Banyak biasanya tuh rombongan berapa ya? Mungkin satu rombongan. Tapi sekarang kan biasanya Bapak kalau melayani foto itu setiap pagi. Oh. Setiap pagi itu Bapak melayani foto ke masyarakat yang sudah antre berjajar seperti itu. Oh, Pak Jokowi Oke. juga sesekali suka keluar Iya. juga gitu, menyapa gitu ya. Buat yang juga mampir ke Betul, rumah. betul. Sana. Iya Tara, ini kita di layar bisa dilihat ini kan ada salah satu momen seorang pengunjung yang akhirnya menjadi viral begitu yang menjadikan tembok ratapan Solo. Ini seperti mungkin Tara juga bisa ngelihat gitu kan. Itu memang awalnya ceritanya bagaimana sih Tara? Apakah memang benar orang itu tiba-tiba nempelin tangannya di pagar terus kayak seolah berdoa begitu atau mungkin sebenarnya udah ada banyak nih tapi satu aja yang baru ke-expose begitu Tara? Iya, sepertinya dari video ini ya, saya sempat WhatsApp sama ajudan Pak Jokowi, AKBP Syarif Fitriansyah sempat dikirimin video ini juga bahwa terkait pemberitaan tembok ratapan Solo yang viral itu, mungkin salah satunya berasal dari mas-mas yang mungkin kayak apa namanya menghadap ke itu sebenarnya bukan tembok ya, itu sebenarnya kayak pintu gerbang. Oh, Iya. gerbang. Iya betul, bukan tembok, gerbang. Terus tiba-tiba kayak berdoa mungkin, terus menjadi viral. Nah setelah viral ini pada hari Senin kemarin
dari Detik Jateng itu notice bahwa pin di Maps-nya itu sudah berganti. Ada tanda bahwa tembok ratapan Solo. Itu terakhir itu kemarin itu juga masih berada di tepat di rumah Bapak Jokowi. Tapi tadi saya sempat lihat lagi bahwa pinnya itu sudah berganti di depan rumahnya Pak Jokowi seperti itu. Itu soalnya mas-mas yang tadi videonya kepotong. Kalau lebih panjang lagi itu sebenarnya knock paket gitu. Ternyata paket bukan berdoa. Sebenarnya ini kita udah beralih juga nih. Ini video salah satu video yang juga cukup ramai juga diperbincangkan karena sampai mengantri, mengular dan ada semacam merchandise kah atau apa di momen ini? Sepertinya juga ada yang dapat sesuatu gitu dari berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi. Iya. Setiap masyarakat yang berkunjung pasti Pak Jokowi selalu membukakan pintu bahwa untuk berfoto bersama di dalam biasanya. Tapi harus antri dulu satu rombongan seperti itu. Setelah berfoto bersama nanti akan mendapat kaos buat ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu orang dewasa dapat kaos yang seperti siluet gambar Pak Jokowi seperti itu yang sering beliau bagikan saat menjabat sebagai presiden. Iya, sedangkan anak-anak biasanya mendapat buku seperti itu. Nah, terkait juga dengan banyak masyarakat yang ke sana dan akhirnya nih ada oknum atau orang yang usil lah mengubah titik namanya jadi Tembok Ratapan Solo. Sebenarnya yang datang ke sana tuh cukup aware juga nggak sih dengan adanya perubahan nama atau judul lokasinya jadi Tembok Ratapan Solo ini? Bagi yang aware sendiri biasanya anak-anak muda ya, Eiza, mereka mungkin penasaran juga sih terkait rumahnya Pak Jokowi itu mungkin seperti apa ya, sebelumnya nggak pernah dikunjungi, terus mereka kesini untuk melihat juga seperti itu. Oke. Oh ya Tara, apakah ada aturan-aturan tertentu begitu? Mungkin aturan tidak tertulis begitu ya. Karena tadi Tara juga bilang kalau misalnya Pak Jokowi itu melayani tamu pagi-pagi begitu. Apakah mungkin ada schedule-nya begitu? Mungkin sore Pak Jokowi menyapa tamu gitu lagi gitu, atau mungkin ya atau masyarakat ya mungkin tidak boleh membawa kendaraan di situ, karena kalau kita lihat di videonya kan itu ya aku juga nggak tahu sih apakah itu komplek rumah begitu atau kendaraannya mungkin parkir lebih jauh kemudian masyarakat jalan kaki di ke sana gitu Tara. Kalau untuk jamnya sendiri memang selonggarnya Bapak mau membukakan pintu ya, biasanya seperti itu. Tapi jam-jam yang hampir tetap itu pagi, mungkin sekitar jam 10, jam 11 itu Bapak membukakan pintu buat bertemu, buat foto bareng. Tapi setelah itu mungkin Bapak istirahat, biasanya seperti itu. Terus kalau sore kadang mungkin kalau Bapak berkenan atau banyak masyarakat yang kesini atau banyak masyarakat yang menunggu ingin berfoto, biasanya Bapak membukakan pintu. Tapi saat ini kan sepi, mungkin beliau juga tidak membukakan pintu untuk berfoto. Seperti itu, Afif. Ada sosok-sosok lainnya mungkin yang sempat terlihat di sekitaran rumahnya Pak Jokowi, mungkin selain Pak Jokowi sendiri atau mungkin ada dari keluarga atau mungkin dari politisi lain mungkin yang juga turut sempat terlihat berada di sekitaran rumahnya Pak Jokowi? Iya, kalau di sini bagi wartawan bukan tembok ratapan. Tembok teratapan sih, Eiza. Kadang kita tuh nggak tahu siapa aja yang kesini. Iya. Jadi banyak nunggu nih, kepo ya. Iya, betul. Tahu-tahu breaking aja. Mungkin kadang kemarin mungkin Pak Pratikno mendadak kesini. Sampai sore seperti itu. Ya mungkin mampir ya. Iya, atau mungkin Mas Gibran gitu mampir gitu kan ke Solo. Siapa tahu sempat tertangkap kamera juga gitu. Kalau soal keamanan Tara, apakah di sana ya kita kan selama ini melihat di video begitu kan. Tapi ketika memang Pak Jokowi keluar itu kayak seperti ada ajudannya begitu kan. Soal keamanan sendiri apakah di sana memang seketat itukah atau mungkin selonggar itu begitu? Karena masyarakat tadi kita lihat videonya juga bisa masuk ke dalam gitu kan, bisa foto-foto, bahkan bisa ya bebas foto-foto begitu. Ya, kalau keamanan sama seperti presiden-presiden sebelumnya ya, Afif, di mana masih ada beberapa pas pampres yang siaga untuk menjaga Bapak. Terus beberapa juga, tapi kalau ketat banget sih enggak, paling mengatur masyarakat yang masuk, apa saja yang tidak boleh dilakukan masyarakat seperti itu. Karena kan ada batasan-batasan, maksudnya untuk memegang mungkin biasanya kan kalau presiden atau wakil presiden kan juga ada batasan untuk memegangnya kan juga tidak boleh.
gitu. Oke. Setelah kejadian kemarin pun tidak ada pengamanan yang terlalu ketat atau bagaimana, masih sama seperti sebelum-sebelumnya atau sebelum viral tembok ratapan itu sendiri. Oke. Ini lokasinya di mana sih, Tara? Apakah cukup, dekat dengan, apa tuh namanya, pusat kota Iya, Solo jalan atau di utama mana? gitu atau masuk komplek? Kalau daerahnya sendiri sebenarnya berbatasan dengan Karanganyar, bukan Mmm. Karanganyar juga ya, Karanganyar pun juga agak jauh, agak Hmm. pinggiran juga sih, Afif, tapi sebenarnya masih juga di tengah-tengah kota Solo sendiri sih, di mana kalau untuk mau masuk sendiri itu kan ada gang namanya Gang Kutai Utara. Lah, Mhm. di rumahnya Pak Jokowi ini sendiri Gang Kutai Utara nomor 1 yang paling pojok, seperti itu. Oh, Oke. Apa bagus nih, di hook rumahnya ya, oh di hook. di Oh, hook feng ya? shui-nya bagus ya. Feng shui-nya bagus. Apakah orang-orang yang datang ke sana, Tara, ini setiap hari begitu Senin sampai Minggu atau mungkin di weekend tuh biasanya nggak ada orang begitu atau mungkin ada peak season-nya lah? Malah sebaliknya, kalau akhir pekan itu biasanya Sabtu Minggu itu banyak yang datang nih. Minggu, seperti yang saya sampaikan tadi, Oh. rombongan biasanya Sabtu Minggu itu banyak yang kesini. Tapi kalau weekday seperti ini ya mungkin nggak terlalu banyak daripada akhir pekan. I see. Oke. Baiklah kalau gitu, Baiklah Tara, kalau gitu. terima kasih atas laporannya. Tadi kirain juga bakalan, bisa ketemu gitu ya sama yang emang sengaja gitu mau mampir ke rumahnya Pak Jokowi. Iya, nggak ada. Nggak ada ternyata. Ini kamu di CCTV ini dipantau nih, ini Mbak dari tadi di sini nih, Iya. lagi nyari tajil. Tapi, mau coba ini adegan mengetok rumahnya Pak Jokowi? Aduh, saya nggak berani. Oh jangan ya? Tadi tuh ada yang nulis tuh katanya, Tara coba diketok dong rumahnya. Aduh, mohon maaf ada pas pampres di dalam, Pak, ya kan. Ya udah kalau gitu. Nanti Tara- minta uang buka takjil, Pak, minta takjil, Oh Pak. iya, bisa Iya, lagi. bagi-bagi tajil ya, Heeh, siapa tahu. nggak usah war takjil, udah dibagiin. Tara, terima kasih banyak informasinya. Selamat menunaikan ibadah Iya, puasa. oke. Hati-hati di jalan. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Ya ini enak banget yang tulis coba ketok terus lari gitu. Iya ya, kayak mainannya tuh Iya. kayak ke rumah tetangga di Iya. komplek gitu ya. Kayak nggak pernah nonton film-film Hollywood aja kalau ada radius pengamanan begitu, tahu-tahu ada sniper aja ente. Enggak dong, ya kan. Karena memang biasanya tadi kalau dilihat sih atau yang disampaikan sama Tara juga nggak jarang juga ya. Kalau sekalian cabut gitu ya atau sekalian pulang tuh menyapa juga. Menyapa juga. Bisa. Iya. Ini bahkan mungkin bisa dibilang jadi salah satu tempat wisata baru ya, Zaya? Iya nggak sih? Menarik ya. Menarik sih. Wisatanya ke rumah-rumah presiden Rumah juga presiden ya. bisa. Karena sebenarnya salah satu yang juga cukup sempat hits lah ya, dan aku juga sebenarnya pengen banget untuk datang juga rumahnya Pak Habibie, bener tuh. Jadi Oh kayak iya, museum museum Habibie ya. Ainun kan di sana jadi ya museum, walaupun sebenarnya aku nggak tahu deh apakah seumum itu, maksudnya umum tuh kita boleh datang beli tiket dan segala Iya, macam, atau iya. mungkin sebenarnya ada momen-momen tertentu pada saat museum tersebut bisa buka dan kita sebagai orang biasa bisa datang nih. Karena aku sempat lihat juga tuh orang di TikTok mampir ke sana, terus ada tour guide-nya juga, ada activity, sebenarnya bukan activity sih, tapi lebih ke arah kita melihat peninggalannya Peninggalan lah ya, buku-bukunya. dari Habibie Ainun juga. Oh, Jangan-jangan oke. semua rumah presiden ya bisa juga ya. Kalau di Bukit Tinggi tuh rumah Bung Hatta gue pernah, museum rumah Bung Hatta. Ada apa di sana? Iya ada, itu benda-benda zaman dulu, terus tapi karena museumnya dekat sama Jam Gadang jadi emang bagus pemandangannya. Oh, Nah itu di Jam Gadang ada pasar atas namanya, di situ ya tunjang. tetap dia. Iya, kan kalau di Padang ada nasi Padang, Benar. ada yang nasi doang. Nasi doang, karena Nasi kita doang. kan udah di Padang. Padang, ya kan? Iya, kalau Brigda Ecclesia ada di mana nih kira-kira nih? Coba kita cek dulu, Brigadir. Halo, selamat sore. Brigda Ecclesia, selamat ya. sore. Ini sudah Sore Afif dan Eza. memantau banyak nih yang udah nggak sabar untuk tarawih Tarawih. pertama Mhm. gitu. Jadi kayaknya cukup ramai jalanan Cukup sore padat. hari ini juga ya. Baik, kalau gitu silakan dengan laporannya. Iya betul sekali Eza. Baik, terima kasih Afif dan Eza. Selamat sore Detikers. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pulau Gadung ataupun Bekasi yang akan menuju ke arah
Matraman pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan followers kendaraan. Namun Anda tidak perlu khawatir Detikers, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Begitu pula dari arah Pulau Gadung yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga tampak cukup ramai dan terlihat ketersendatan terjadi di kawasan ini jelang antrian traffic light selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang bersumbu 2 ke atas. Untuk itu kami menghimbau tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Halim yang akan menuju ke arah Pulau Gadung juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan followers kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Dan juga betul tadi kata Eza bahwa banyaknya masyarakat yang akan pulang lebih cepat untuk beribadah bersama keluarga. Namun kami tetap menghimbau untuk tidak terburu-buru dan tetap mengutamakan keselamatan pada saat sedang berkendara. Tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Serta selalu mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Afif dan juga Iza, silakan. Baik, Bribtu Eklesia, aku mau nanya, kalau misalnya bulan Ramadan ini pasti, bulan Ramadan nanti biasanya tuh ada pergeseran tuh, jam macet ya kan? Biasanya jam berapa, kalau misalnya jam kerja biasa tuh jam 5, jam 6 lah ya. Apakah nanti di bulan Ramadan nih jamnya bergeser begitu Bribtu Eklesia? Biasanya jam 3, jam 4-an ya? Iya, menjelang buka puasa itu biasanya sudah mulai macet. Menjelang buka puasa sudah mulai macet, betul. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia atas laporannya. Cari takjil sih. Wah, itu iya. dia. Selamat melaksanakan keseruan cari takjil, war takjil ya. Siapa tahu mungkin sekarang takjilnya ada agak-agak seperti Chinese food gitu. Karena kan masih dalam masih Imlek. suasana gongsi faco ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia atas laporannya. Salam presisi. Terima kasih Eza dan Afif. Nah, kalau begitu Detikers, kita nih menjelang jam 5 sore masih ada satu segmen lagi kali ya. Sunset Talk. Betul, walaupun memang ada yang sudah mulai puasa hari pertama, selamat berpuasa, selamat cari takjil. Ada juga yang baru mau memulai satu Ramadannya juga ya, kayak kita besok juga puasa. Tapi nggak ada salahnya kok untuk bisa berancang-ancang mengatur duit THR biar nggak boncos. T, tunjangan. H, Hari. R. Rabu. Ah, bener dong. Hari ini dong. Betul, makanya kita bahas ini. Pas banget kan Detik Sore itu emang Keren banget. Detik Pengertian. evening. Detik sore. afternoon. Ya. Evening tuh kalau udah makan malam. Iya, udah makan malam, Iya. udah. Kalau aku evening tuh suka nih sakit kepala. Opening. Oh iya, sorry. Lanjut. Mungkin dimikir lagi deh Karya. Kita break dulu. Jangan kemana-mana guys, habis ini tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, rawa evening. Rawa bening. Kembali lagi di Detik Sore. Dia cuma ore-ore. Ya Robun. Ya Robun. Besti. Walaupun memang kita juga masih melihat nih ya kondisi hilal kapan THR turunnya. Kalau hilal untuk Ramadan kan udah. Kalau hilal untuk THR memang kadang harus lebih diekeker lagi ya. Betul. Kira-kira kapan turunnya gitu. Biasanya 2 minggu sebelum sih, Za. Nah, biasanya itu, ya. Biasanya 2 minggu sebelum. Tapi nggak ada salahnya loh kita untuk bisa mengancang-ancangi lah ya biar nanti dapat THR kok malah jadi kayak nggak dapat apa-apa atau nggak cerdas terus nggak jadi ya itu tadi dia malah nggak sempat bisa saving atau malah justru jadi berasanya kurang terus gitu ya. Atau udah habis aja. Nah itu dia makanya kita mau ngobrol juga gimana sih caranya mengelola THR yang baik dan juga bijak bersama dengan financial planner kita juga ada Mbak Mirna Elok. Selamat sore. Sore, Mbak. Mas Afif. Welcome Selamat sore, back. Detikers.
Ini datang-datang tiba-tiba kita udah Ramadan aja ya Mbak ya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin, semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar ya. Amin. Amin. Lancar, puasanya lancar, diberikan kemudahan. THR-nya lancar. Nah, itu dia. Amin. THR itu kan sebenarnya ya ada ya, THR sama gaji ke-13 tuh sama nggak Beda. sih? Beda ya? Ada gaji 13 ada THR. Oh, oke. Tapi yang jelas THR itu kan normally adalah full 1 bulan gaji. Betul. Yang artinya di bulan ini gitu ya kita menerima 2 kali dari penghasilan kita. Yes. Yang harusnya tuh jadinya bukan gede banget ya, tapi maksudnya kan ya 2 kali lipat dari yang kita biasa dapatkan. Cuman sering kali tetap berasa kurang loh gitu ya, karena kebutuhan untuk hari raya tuh ternyata banyak banget gitu. Nah biasanya Mbak apa tuh kesalahan umum atau mungkin yang bikin kayak udah 1 kali gaji full masih kurang aja nih THR? Ngerasa kalau uang itu tuh bebas dipakai gitu. Oke. Jadi ya udah, jadi mau dipakai buat apa aja tanpa perencanaan. Biasanya seperti itu. Jadi yang bikin kesalahan itu ya kita nggak punya planningnya. Ini sebenarnya THR mau dipakai buat apa ya gitu kan. Ibarat kata mungkin kalau di hari-hari biasa kita nggak memperkirakan kayak ya pulang kampung mudik itu kan juga pasti butuh biaya. Besar banget loh Mbak. Baju Betul. baru ya kan Bun, masa Alhamdulillah. sama kayak tahun kemarin gitu. Biasanya itu sih ada kayak apa personal validation ya, kalau kita harus dilihat orang tuh kayak orang yang sukses gitu ya kan, apalagi Harus dong Kak. Oh, iya. Harus dong. jadi keinginan untuk spending more biar kelihatan lebih sukses tuh ada pastinya gitu. Itu. Jadi ini ya, aku masih dalam ngerasa kalau kayak ya THR adalah hak kita dan hari raya ya harus dirayakan, yang artinya THR memang digunakan lah untuk hari foya-foya. raya ini. Oh, hari raya. Enggak foya-foya ya Mbak, Oh, tapi iya. maksudnya untuk hari raya lah gitu. Nah, yang itulah yang membuat akhirnya si THR ini jadi kayak ya udah loss aja gitu. Memang seharusnya kayak gimana mengatur THR tuh Mbak? Iya, memang ada apa ya, keinginan untuk seperti itu ya. Memang kita merayakan hari raya ya apapun bisa diberikan katakanlah. Tapi yang pasti yang penting-penting dulu deh, yang kayak kan kalau sebagai muslim kita punya kewajiban bayar zakat ya, zakat, infak, sodako, biar harta yang kita punya tuh berkali lipat gitu. Jangan di keep aja, biar memutar roda ekonomi juga kan. Nah juga ya kalau definisi hari raya itu kita dengan mungkin self rewardnya lebih gede boleh gitu, tapi pasti ada pos-pos yang mungkin berkurang ya. Misalnya kita biasanya mudik naik mobil terus pingin naik pesawat, berarti kan ada pos yang selain transportasi itu tadi harus dikurangin gitu kan, ada kompensasinya. Jadi jangan semuanya ambilnya first class gitu kan. Jadi tapi THR-nya nggak first class gitu, gimana? Ya kita pasti harus memikirkan kemampuan kita tuh di berapa gitu. Jadi kita punya maksimal budget kalau untuk mudik bagi THR. Ya kita punya THR, kita mau bagi THR kan buat yang mungkin lebih ya membutuhkan gitu. Ya jadi kita punya maksimal budget itu, kita squeeze yang sisanya itu baru kita spending buat kita sendiri gitu. Memang Tadinya gue tuh mau ubah strategi Mbak, karena tahun ini belum menikah, akhirnya aku mau ngantri sama bocil-bocil aja. biar dapat angpau ya. THR, gak apa-apa lah, diterima 10.000 tuh uang loh, Iya. 20.000 ngantri gue. Nah ya gak bisa gitu ya, itu strategi yang salah ya. Strategi yang salah. Oke. Tapi Mbak, Kalau enggak, seperti itu angpau Imlek dong. iya angpau. Angpau ya. Tapi nggak salah juga kan Mbak kalau misalnya kita menggunakan uang THR itu untuk investasi begitu kan Mbak. Iya. Kira-kira jenis instrumen investasi apa sih Mbak yang cocok untuk mengelola uang hasil THR ini Mbak? Karena beberapa temenku tuh ada Mbak yang dia THR nih, udah nih dibagiin duitnya diplot buat bagi-bagi kayak gitu ke bocil-bocil Iya, begitu kan. benar. Tapi habis itu sisanya itu setelah disisihkan, gue mau all in di saham mumpung banyak karena kan mungkin angkanya besar begitu kan. Betul. Tapi ada juga yang gue dikit aja deh reksadana aja yang aman-aman begitu Mbak.
biasanya ini kalau berkaca dari tahun lalu ya, kita kan pas waktu lebaran tuh diserang dengan price war ya. Oh iya, tarif dagang. Tahun lalu kan. Nah, mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi crash. Kalaupun toh ternyata ada ya, kita memang saatnya untuk masuk, ya nggak all in juga sih. Mungkin di diversifikasi tetap. Ada yang di saham, reksadana sama emas gitu. Emas tetap ya pilihan ibu-ibu. Benar. Yang safe haven kita masih yang anti inflasi atau hedging itu paling bagus di emas gitu kan. Tapi memang termsnya ini untuk yang long term banget. Kalau yang reksadana tadi kan masih bisa dalam waktu dekat tuh bisa dicairin. Jadi kalau misalnya nanti mungkin gajian dari tanggal lebaran tahun ini tuh masih bisa bikin kita safe sih ya, karena kan habis THR-an baru gajian itu setelah lebaran kan. Berarti masih aman ya. Nah, itu bisa taruh dulu dananya di reksadana. Jadi begitu selesai terima THR bisa cairin lagi pas waktu kita butuh sekitar seminggu lah sebelum gajian gitu. Kayak gitu sih. Itu. Secara jangka waktu reksadana tuh paling safe gitu ya, untuk bukan safe ya, karena kalau ngomongin ideal orang beda-beda, tapi mungkin safe di sini tuh kayak nggak terlalu prematur atau nggak rugi lah gitu. Itu paling pendeknya tuh berapa lama sih Mbak? Reksadana pasar uang itu bisa loh dicairin. Misalnya kita udah taruh di hari ini sebelum jam 12 kan diprosesnya hari ini juga ya. Nah, setelah muncul di portofolio tuh bisa langsung di-redeem. Jadi sehari aja minimum penempatan bisa loh. Jadi tetap dapat imbal hasil yang lebih gede daripada kalau kita di deposito harian. Betul. Dan itu nggak kena pajak, enaknya tuh di situ. Karena memang juga kalau misalnya nih ya, kan kita kalau nabung kan step one-nya adalah tahu nabungnya buat apa, goalsnya buat apa. Ketika mau nabung tapi sebenarnya casually nabung aja deh, bukan buat goals yang gimana banget, tuh butuh jenis instrumen yang likuiditasnya tinggi gitu sebenarnya, ya nggak sih Mbak? Benar-benar. Ada sekarang trennya begitu nggak sih, atau banyak juga yang sebenarnya pengennya yang apa ya, yang santai-santai aja, yang cair-cair aja gitu. Nah, kalau yang cair-cair aja pay later juga bisa cair atuh. Jangan dong, itu kan bukan investasi. Jangan ya. Jangan, itu nanti aku ada yang nge-WhatsApp nanti. Ini omongan ibu-ibu aku mundur ya. Ya kalau yang cair memang yang reksadana pasar uang itu yang paling cepat untuk dicairin. Kalau untuk obligasi memang dia ya seperti ori atau SR, sukuk retail itu butuh sekitar 2-3 hari bursa gitu. Jadi yang paling cepat masih tetap di reksadana pasar uang. Returnnya memang 1 tahun bisa antara 5-6% net. Menarik. Sama ini Mbak, kalau misalnya kalau untuk berinvestasi begitu ya, kalau misalnya gajian kan kita ada plot-plotan tuh, kayak misalnya orang 50% buat pokok, terus 20% buat 30 buat saving, 20 buat dana darurat gitu. Apakah di THR ini yang angkanya sama dengan gaji, perlu kita buat seperti itu nggak sih Mbak? Iya perlu sih. Idealnya iya, karena ya mau nggak mau kan sebenarnya THR itu bukan uang bebas yang bebas kita pakai kemanapun. Sebenarnya dia bagian dari perencanaan kita yang dalam 1 tahun itu gitu. Jadi kalau misalnya nih ada pelunasan mobil dipercepat gitu, itu THR tuh fungsinya bisa untuk melunasin utang juga gitu. Jadi kita nggak kena bunga di bulan berikut atau apa ya, penalti gitu ya. KPR bisa dicicil lebih cepet gitu kan. Memang kalau secara percepatan pelunasan utang untuk yang KPM itu dihitungnya biasanya tuh 1 bulan sebelum gitu. Kalau misalnya kita mau tanggal bulan Agustus katakanlah, itu ya nanti berarti bulan Juli kita baru bisa tahu berapa outstanding sisa KPM-nya gitu. Bagus juga nih THR buat bayar cicilan, bayar utang. Kewajiban loh itu. Iya dong, betul. Santai aja semuanya. Benar. Termasuk juga kalau misalnya ternyata THR-nya tuh let's say nggak besar, atau sebenarnya besar tapi ternyata memang kebutuhannya, tanggungannya lebih besar juga gitu ya. Masih jadinya agak
gimana gitu ketika mau berinvestasi tapi sebenarnya angkanya nggak besar-besar banget gitu. Nggak Apa apa-apa. Nah, apa yang bisa Mbak Mira sampaikan untuk yang kayaknya berpikir kalau investasi itu harus besar gitu angkanya? Memang sih kalau kita nggak biasa investasi mungkin nganggep uang 100.000 tuh kayak kecil banget ya, atau terlalu besar mungkin. Yang manapun itu intinya kebiasaan mau THR-an atau enggak itu kalau begitu ada duit ya harusnya udah langsung masuk ke rekening investasi. Kalau misalnya duit itu lagi nggak kepake. Tapi kalau untuk yang belum biasa investasi mungkin membangun habits itu tuh agak susah ya. Jadi masa sih cuman investasi 100.000 ini bisa jadi apa gitu kan. Kayak mengecilkan nilai duitnya jadinya. Padahal sebenarnya mulai dari kecil itu justru yang langkah awalnya kita bisa dapat duit yang lebih gede gitu. Kalau misalnya dari uang yang kecil aja kita nggak bisa saving, apalagi dari duit yang gede gitu nggak sih? Atau justru pas lagi punya duit gede jadi ya udah ini aku udah punya duit segini gitu, ngapain aku investasi gitu. Oh, itulah kesalahan-kesalahan. Itu mindset sih yang Iya. mesti harus dibenerin dulu gitu. 100.000 itu worth it loh. Dalam 100.000 aja nih aku udah coba ya yang deposito dari bank kita CT Corp ekosistem punya itu lumayan dalam satu hari itu bisa tumbuh sekitar itu kan rate-nya 4,15% ya itu per tahun, jadi cukup dari 100.000 tuh bisa jadi 100.000 125 kayak gitu. Tapi ini bulan puasa juga bisa banget loh momen untuk jadi berinvestasi juga. Karena misalnya nih biasanya nih jam-jam 11.30 nih kita udah kayak ngopi di mana nih hari ini gitu. Iya bener. Bukan cuman makan siang doang kan, tapi kan sebenarnya biasanya dengan ngopinya juga gitu. Walaupun bukan berarti tujuan utama puasa jadi untuk berhemat ya, tapi seenggaknya ada yang bisa di-reduce. Ini bisa tahu nih larinya kemana juga ya nggak sih Mbak sebenarnya? Iya, asal nggak buka bersama juga ya di hari itu. Boleh, tapi ya nggak Tapi tiap setiap hari. Nggak tiap hari, benar. Pokoknya kan kita juga sebagai umat muslim di dunia juga bukannya udah bersama ya Kak. Iya. Kecuali bukannya asar. Jadinya nggak bersama dong. Bukan setengah hari. Bukan setengah hari ya. Setengah beduk. Iya, Sepotong iya, iya benar. Iya kan maksudnya kayak iya sih aku ngebayangin kayak yang biasanya ngeojekin online makanan tuh sehari sekali karena siang di luar gitu atau makan siangnya di luar. Sekarang kan jadinya sebenarnya bisa lebih Lebih hemat ya. pintar-pintar Bener sih, gitu pintar. untuk di-reduce ke yang lain juga dan untuk bisa berinvestasi sih itu. juga gitu. Iya. Iya. Jadi double kan fungsinya puasa dapat THR juga menghemat makan siang. Benar, biar nggak ini kan Dan sebenarnya juga ngopi. menahan hawa nafsu, Nafsu, betul. dari jajan-jajan yang sebenarnya nggak jajan juga nggak apa-apa kok Nggak apa-apa, guys. iya. Gitu. Iya kan, iman, imun, ihmani ya kan. Oh imani. Imani. Iya, iya, Imani, iya. iya. Nambah saldo loh. imani. Iya. Mantap. Jadi berinvestasi di mana THR nanti? Tapi kan juga bisa dibilang Mbak THR ini sebagai dana ekstra ya Mbak. Dan kalau misalnya kita bicara dana ekstra ini banyak banget kayak misalnya orang tuh bilang dana ekstra itu bagusnya untuk mindset jangka menengah dan panjang, khususnya panjang begitu. Iya. Sebenarnya seberapa penting sih Mbak kita memiliki mindset seperti itu Mbak? Karena memang ya investasi kan butuh waktu gitu. Tapi memang banyak juga orang-orang yang nggak sabaran Mbak. Iya benar. Iya yang nggak sabaran. Langsung itu. disamber nih sebagai orang yang agak kurang sobur. Kurang sabar. Iya. Melatihnya ya. Ya kalau untuk yang itu penting banget. Tadi kan tetap harus ada investasi emas. Emas itu sendiri kan juga dia bertumbuhnya tuh nggak yang sebulan 2 bulan kan. Dia butuh sekitar 10 tahun untuk kita benar-benar bisa ngerasakan oh iya dari invest emas di 10 tahun ya. Itu bisa beggar itu maksudnya berkali lipat 100% berapa kali gitu kan. Nah, kalau kita udah saving misalnya dari 2019 aja harga emas itu kan nggak nyampe 1 juta. Sekarang udah 2.900.000. Itu dalam waktu 7 tahun? Ya 7 tahunan. Nah, gitu. 7 tahun tuh. Itu udah 2,5 kali lipat kan kayak gitu. Jadi merasakan manfaatnya tuh memang itu
untuk orang-orang yang nggak sabaran yang langsung hajar, misalnya nih di saham ya suka yang cut loss, nggak nunggu gitu kan, itu kan saham bakal rebound juga toh akhirnya gitu. Kalau misalnya nggak sabaran atau panic selling ya pasti akan dijual juga gitu. Makanya kalau untuk yang investasi jangka panjang, misalnya ambil emas, ya memang dia paling liquid kan, bisa dijual sewaktu-waktu. Tapi kemarin juga ada info kalau udah nyicil tapi ternyata cadangan emasnya mungkin masih antri gitu kan. Nah itu bisa ya kita jadi melatih lagi, waduh memang harus sabar banget gitu. Emang investasi tuh nggak bisa yang semudah membalikan tangan kan. Sekarang banyak tuh yang ya mungkin menjanjikan keuntungan cepat gitu kan. Ya kita harus waspada sih justru kalau dengan investasi yang seperti itu gitu. Karena nggak ada ya bukan bikin mie kan. Instan-instan. Iya, itulah. Hadirnya bulan Ramadan juga untuk menyetop kita dari hawa nafsu pengen yang buru-buru, gerabah-gerubu. Ya kan kayaknya juga investasi juga mengajarkan kita untuk itu ya. Iya, Untuk sabar. gak buru-buru, untuk bisa mengatur, maksudnya ada manajemen resiko sesuai dengan profil Profil masing-masing resiko juga kita. gitu ya Mbak ya. Oke. Menarik. Menarik. Sama menarik juga Mbak soal sekarang kan banyak Gen Z apa sih? Gen Z. Gen Alpha. Gen Z yang Gen Z. baru kuliah terus udah baru kerja Mbak. Karena kan di lantai 9 juga banyak tuh. Benar. Apalagi anak-anak magang, Bang dapat THR enggak ya? Wah nggak tahu Pada lagi. pada pinter loh investasi loh. Udah pada pinter ya Mbak? Ada nggak Kalau sih yang di Mbak? Mega Capital ini. Oh gitu. Iya dong. Banget. Ada nggak sih Mbak untuk generasi muda sekarang nih yang baru mulai bekerja? Mungkin tahun ini THR pertamanya begitu. Langkah pertama apa sih yang paling bijak saat mereka pertama kali dapat THR ini Mbak? Ada pesan nggak? Ada tips nggak gitu? Iya buat detikers yang Gen Z yang baru new apa ya? Newcomers? Newcomers. Bukan apa Gen ya? namanya? Alpha, Gen Z, Gen First X. jobber. First jobber. Nah, kalau boleh saran, portofolionya dari 100% gaji yang diterima itu 20%-nya boleh diinvestasikan ke instrumen reksadana, bisa di pendapatan tetap atau pasar uang. Kita punya banyak produk juga ya di aplikasi investasiku, kalau mau coba cek itu juga dapat nanti MPC point selagi dananya mengendap, dan itu dapat diinvestasikan lagi jadi di reksadana, nggak perlu harus pakai duit sendiri nih untuk investasi gitu. Nah selanjutnya pengelolaannya bisa lebih terarah itu ketika ya mungkin butuh gadget baru, tapi itu lebih baik gadgetnya memang dipakai buat menghasilkan sesuatu yang lebih produktif lagi. Jadi kalau misalnya punya pekerjaan ya ada side hustle-nya gitu kan. Nah itu bisa pakai buat mungkin jadi content creator atau voice over Afiliator. Sekarang lagi gitu. rame juga gitu. Kayaknya ya makin semakin seru perkembangan teknologi juga kayaknya juga ngasih banyak chance, ngasih banyak pilihan juga untuk bisa dapet. bikin side hustle gitu atau Kalau ya zaman punya dulu side hustle. Iya. nggak ada tuh, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu nggak ada kan. Dulu kita riverside ya, alias pinggir kali ya. Bukan side hustle ya. Kalibata apa Kalimalang nih? Kali merah Kak. Oke, berarti tadi 20% reksadana. Terus sisanya? 50% pasti buat biaya hidup dan Biaya gaya hidup. hidup. Nah, yang lainnya buat proteksi. Jadi asuransi, terus sama self reward. Ya, asuransi itu tetap perlu ya. Jadi terutama critical illness. Jadi memang BPJS kan kita pasti punya kan, begitu kita daftar jadi karyawan udah pasti dikasih BPJS. Cuman kalau untuk yang sakit-sakit yang di luar yang tidak ditanggung sama BPJS tuh biasanya namanya asuransi critical illness gitu. Nah itu biasanya kita bisa nyicil juga tuh di tahun pertama berapa, biasanya cicil sampai 5 tahun gitu. Nanti di tahun kelima biasanya udah selesai gitu ya, 20 tahun jika tidak ada klaim dia akan berubah tuh fungsinya, nggak jadi asuransi critical illness tapi jadi dana pensiun gitu. Jadi untuk teman-teman ya dulu awal mulai tuh jangan ambil yang hospitalization tapi ambil yang critical illness langsung gitu. Jadi itu yang bisa membedakan kalau ya in case kita kenapa-napa gitu kan. Kita udah punya asuransi yang
nggak di cover oleh BPJS gitu. Itu tetap harus membayar pribadi gitu. Benar. Sama asuransi jiwa. Betul. Critical illness dan asuransi jiwa. jiwa. Karena nanti duitnya banyak, jangan sampai malah Mm-mm. habisnya gara-gara ciong. Iya. Yang kita nggak tahu gitu ya kan, sebenarnya kita juga berharapnya memang nggak kepake Iya. tuh sebenarnya, tapi kan ada pilihan-pilihan juga untuk bisa si dana dari asuransinya itu untuk jadi saving untuk nanti gitu ya. Menarik. Iya, terus kalau mau ambil KPR atau KPM ya jangan dari gaji yang pertama ya gitu. At least kita nabung dulu lah untuk DP atau ini angsuran pertamanya gitu kan. Biasanya kan angsuran KPR atau KPM itu kan dari DP-nya kan berapa gitu. Nanti per bulannya dia akan ngikutin. Jadi kalau misalnya kita nggak punya DP-nya itu pasti bayarnya kita per bulannya gede banget Iya, gitu, lebih tinggi gitu. Nah, Benar. itu bikin pengelolaan keuangan jadi kayak berantakan gitu. Masa kita makan gaji dipakai cuma buat langsung Bayar. rumah gitu. Terus sisanya kita nebeng sama temen gitu, misalnya ke kantor gitu. Kan nggak gitu juga kan. Mending kalau ada yang ditebengin, kalau Kalau nggak nggak ada, ada. repot juga jadinya ya. Ya, boleh sih mimpi punya rumah pribadi gitu. Cuman ya realistis aja, mungkin awal mula tuh ya saving dulu buat DP-nya atau dana daruratnya dulu gitu. Baru nanti kita mikirin mungkin ya 5 tahun atau 3 tahun udah kekumpul barulah bisa Iya. gitu. Bersyukur Kak kamu punya rumah di Pondok Indah. Orang Iya, lain iya, tuh iya, iya. masih Menteng gitu kan. Iya, iya. Alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah. Bayar pajaknya juga Iya. alhamdulillah. Beautiful house, Pondok Indah. Benar, beautiful house ya. Literally. Benar. Jadi bahasa Inggrisnya susah. Oke deh kalau gitu. Mbak Mira terima kasih banyak Terima sudah kasih, mampir Mbak Mira. juga Terima kasih ya, ke Detik Sore. Mbak Iza, Mudah-mudahan Mas ini Afif. jadi inspirasi juga buat Iya. Detikers. Pengingat juga lah buat Detikers juga yang memang nih kita kasih taunya dari jauh-jauh hari. Itu dia. Biar nggak keburu kecelek nih nanti THR-nya gitu ya. Iya, kalau udah dikasih ntar langsung habis juga kebangetan namanya itu Ah, ya. benar. THR-nya belum turun tapi udah kepake duluan. Wah. Cari. Repot ya. Jangan. Ya udah, tapi kita besok balik lagi loh. Kita masih Iya. akan terus nemenin juga Senin sampai Jumatnya jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Oke, terima kasih banyak Mbak Mirna sudah Sama-sama. mampir. Arigatou gozaimasu. Syukron. Terima kasih Sheshe. banyak Detikers yang udah nonton. Kita juga mengucapkan selamat puasa ya Zah ya. Besok 1 Ramadan. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata Detikers. Mohon Iya, dibukakan mohon pintu, maaf sebesar-besarnya. Dan kita tetap siaran kok. Tetap sama jamnya. Benar. Tetap ya. sama batalnya juga ntar. Maghrib. Iya, Maghrib benar. batal kan. Benar. Lumayan buat ngabuburit ya. Oh iya. Daripada ngomongin orang, mending ngomongin aja berita-berita dari redaksi. Seret sih. Curhat. Oke Detikers, besok kita kembali lagi di jam yang sama di Detik Sore. Gak cuma Gak cuma hari